رمضان كريم كريم شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات طوبى للنفس بتقواها كريم كريم شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم رمضان صيام ودعاء رمضان أمان وصفاء رمضان صيام ودعاء رمضان أمان وصفاء رمضان سلوك وعطاء أهلا بقدومك يا رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات طوبى للنفس بتقواها كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم رمضان صيام ودعاء رمضان أمان وصفاء
صفاء رمضان سلوك وعطاء أهلا بقدومك يا رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات طوبى للنفس بتقواها رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم رمضان صيام ودعاء رمضان أمان وصفاء رمضان صيام ودعاء أمان وصفاء رمضان Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kita karunia, keberkahan dan nikmat yang begitu luar biasa, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang, sehingga kita dapat mengikuti webinar Metamorfosis yang kelima ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan berikutnya hingga hari akhir. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari akhir pula. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Masjid Salman ITB, Rumah Amal Salman, dan juga Motivasi Istri, karena dengan bantuannya kita dapat menyelenggarakan webinar kali ini dengan baik. Izin mengingatkan kembali kepada Mom and Sister Villa untuk bisa menyalurkan donasinya Idul Fitri untuk semua ke Rumah Amal Salman, sehingga insya Allah kita akan membagikan 100 hampers Idul Fitri untuk mereka yang membutuhkan di berbagai kabupaten dan kota di Bandung. Silakan untuk bisa melihat link yang ada di Rumah Amal Salman untuk bisa melakukan donasi tersebut. Baik, alhamdulillah kita akan segera dimulai insya Allah. Sebelumnya saya akan membacakan rundown acara terlebih dahulu.
Pertama adalah pembukaan, kemudian perkenalan MC, tilawah, kemudian pembacaan profil moderator, profil materi, pemaparan materi, Q&A, closing statement, pengumuman, foto bersama, dan penutupan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ilmi, insya Allah akan sebagai Master of Ceremony dari webinar motivasi Sri yang ke Metamorfosis Ramadan yang kelima ini. Selanjutnya kita akan ke pembacaan tilawah Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Bagi teman-teman yang berada di dekat mushaf atau di aplikasinya ada mushaf, silahkan bisa ikut menyimak. Insya Allah tilawahnya akan dibacakan oleh Kak Imel. Silahkan Kak Imel. Assalamualaikum Kak Imel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah siap untuk melakukan tilawah? Insya Allah siap. Insya Allah. Oke, dipersilahkan. Baik, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Shadaqallahul azim. Benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kak Imel yang sudah membacakan tilawahnya. Semoga yang mendengarkan maupun membacakan bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya saya akan membacakan profil dari moderator kita. Insya Allah akan dimoderatori oleh Kak Diah Ayuning Tias. Jadi Kak Diah ini adalah seorang pembelajar yang suka membaca dan aktif berorganisasi. Beliau saat ini bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dan juga sangat antusias terhadap kesehatan. Nah, kemudian profil dari pembicara kita kali ini insya Allah oleh Dr. Dafrina Rianda. Beliau merupakan founder dari Lab Pintar, Chief Executive Officer Rumah Sehat Klinik, dan juga saat ini sedang melakukan penelitian yang banyak ya mengenai child development, cognition, early life nutrition, dan juga good brain axis. Masya Allah, ini insya Allah sangat kredibel di bidang kesehatan ibu dan anak. Nah, sebelumnya saya ingin mengumumkan mengenai lomba Metamorfosis Ramadan, yaitu ada lomba meal plan, menulis meal plan di Instagram, dan juga lomba teka-teki silang. Teman-teman bisa baca di bit.ly/metamorfosis Ramadan dan juga detailnya bisa di bit.ly/booklet metamorfosis 1. Baiklah, selanjutnya kita akan meluruskannya terlebih dahulu untuk menuntut ilmu hari ini. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa mendapatkan ridho Allah dan berpahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan langsung saja menyerahkan ini kepada moderator kita, Kak Diah. Assalamualaikum Kak Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sudah siap memandu acara kita hari ini? Insya Allah siap. Insya Allah ya. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Ilmi yang sudah membuka ya acara kegiatan Metamorfosis Ramadan dari Motivasi Strik, yang mana tema pada hari ini kita akan membahas terkait kesehatan ya teman-teman. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri kembali teman-teman. Perkenalkan, nama saya Diah Nintias. Teman-teman bisa panggil saya Diah. Tadi sedikit agak koreksi, jadi sebenarnya saya lagi bekerja di Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bogor. Jadi relawan COVID teman-teman. Jadi di sini melakukan pemeriksaan PCR di laboratoriumnya gitu untuk sampel-sampel yang ada di Kabupaten Bogor. Nah, teman-teman sebelum mulai kegiatan kita, yuk sekarang kita luruskan niat dulu. Teman-teman yang bisa membuka kameranya ya,
open kamera dipersilahkan gitu, karena salah satu bentuk adab kita terhadap ilmu adalah dengan membuka kamera itu sendiri, dan dengan membuka kamera katanya adalah salah satu bentuk konfirmasi kita nih untuk bisa menerima ilmu yang akan diberikan oleh Dr. Davina gitu. Nah, di siang hari ini kita sudah kehadiran pembicara kita kepada Dr. Davina. Halo, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dia dan teman-teman. Dokter, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Okay. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Lagi puasa, Dok? Sekarang hari ini lagi enggak. Kebetulan kan aku lagi hamil, ya. Jadi hari ini lagi ngambil keringanan dulu. Ya berpuasa. Ada mohon izin juga nih masih di perjalanan, habis ada perjalanan jauh. Jadi mohon maaf ya kalau gambarnya agak goyang-goyang. Oke, nggak masalah. Terima kasih Dr. Davina. Ya, luar biasa sekali ya pembicara kita pada hari ini, masih di perjalanan tapi masih menyempatkan waktunya untuk bisa sharing sama kita. Maka dari itu teman-teman, ayo kita sama-sama menyiapkan diri, meluruskan hati kita untuk belajar dengan bersemangat, menyimak dengan baik. Dan maka dari itu, tanpa berlama lagi, kita langsung saja serahkan kepada Dr. Davina yang akan membahas materi tentang kesehatan pada siang hari ini. Kepada Dr. Davina, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kemudahan di segala aktivitasnya di tengah bulan Ramadan dan juga di tengah pandemi ya. Mungkin saya izin untuk meminta panitia boleh di-share slide-nya. Share screen, iya. Terima kasih Mbak Dewi. Ya. Oke, jadi teman-teman pada hari ini saya juga ucapkan terima kasih kepada panitia dari Metamorfosis Ramadan ya yang telah mengundang. Semoga diskusi kita hari ini sebenarnya tentang bagaimana kita bisa puasa yang lebih sehat dan terutama persiapan nih nantinya ketika kita mau jadi seorang istri yang akan menjalani mungkin kehamilan ya dan juga masa menyusui itu bisa lebih dimudahkan, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin next dulu. Oke, jadi ini maaf, ininya hilang ya? Oh, oke. Iya, jadi di tengah bulan Ramadan ini sebenarnya ini kan bulan yang penuh berkah ya, gitu ya. Banyak sekali sebenarnya kebaikan-kebaikan yang dibuka dan amalan dan ibadah yang juga banyak semakin dibuka selebar-lebarnya gitu ya. Kalau kita mau tobat ya, inilah momennya gitu ya di bulan Ramadan gitu. Dan ini juga disebutkan nih bahwa pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan juga setan-setan dibelenggu gitu ya. Jadi setannya ada tapi nggak bisa nih, agak susah nih goda kita. Nah, jadi sebenarnya ini juga jadi momen ketika teman-teman kita semua mau mengimprove amalan kita ya, ibadah kita. Nah ini juga jadi momen nih kalau misalnya kita mau memperbaiki gaya hidup kita juga gitu ya. Misalnya mau makannya yang tadinya makan yang penting halal, kalau sekarang makan yang penting halal dan thayyib gitu ya. Ini berarti momennya nih di bulan Ramadan ini. Karena harusnya godaannya paling minim-minimnya gitu ya. Kan nanti disebutkan kalau ya maaf sebelumnya lagi ya kalau masih tergoda ya berarti emang keimanan kita yang masih lemah gitu. Jadi kalau sayang sekali kalau misalnya di bulan Ramadan ini setelah Ramadan tuh kita tidak ada perubahan ya dari segi amalan, ibadah dan juga misalnya ya gaya hidup yang misalnya lebih sehat ya yang memang lebih disukai ya oleh Allah ya, bahwa mukmin yang kuat lebih disukai dibandingkan mukmin yang lemah, supaya kita bisa bersemangat atas hal yang bermanfaat bagi kita gitu ya. Jadi sayang sekali kalau kita tidak manfaatkan dengan betul-betul ya momen-momen di bulan Ramadan ini untuk sekalian juga selain kita puasa gitu ya, tapi jangan berhenti di puasanya aja gitu ya, tapi juga kita improve apa sih yang kita makan sama bulan Ramadan ini, apa yang kita makan saat sahur, apa yang kita makan saat buka puasa, karena sebenarnya dengan memperbaiki makanan kita, minum kita, itu sebenarnya juga jadi bekal supaya kalau kita puasa itu nggak ngantuk, baik untuk perempuan maupun laki-laki ya, nggak ngantuk. Terus kalau misalnya mau tetap ibadah pas siang hari juga nggak ngantuk, ya nggak lemas gitu. Itu sebenarnya salah satu kuncinya adalah di pengaturan makanan misalnya, dari pengaturan aktivitasnya. Next.
Iya, nah nanti sebelum masuk ke bagian yang tentang ini khusus perempuan ya, nanti mungkin saat hamil dan menyusui, kita mau cerita dulu nih sebenarnya tentang manfaat puasa. Jadi sebenarnya untuk secara umum gitu ya, ini di luar yang menyusui dan hamil, puasa ini secara kesehatan itu ada dua yang paling utama manfaatnya. Satu untuk penurunan berat badan sama masa lemak. Jadi kalau kita mau nurunin berat badan, itu di bulan Ramadan itu bisa banget. Nah, tapi di sisi lain berarti ini juga jadi catatan buat ibu hamil. Karena kalau ibu hamil kan harusnya berat badannya naik. Atau misalnya berat badannya itu udah nggak boleh naik lagi misalnya karena udah terlalu berlebih gitu. Nah, ini jadi catatan nih karena puasa Ramadan kalau makannya tuh kita nggak tetap kejar, itu malah terjadi penurunan berat badan pada ibu hamil. Dan itu harus jadi catatan untuk keamanan berpuasa ketika hamil dan juga menyusui. Nah, kemudian yang kedua manfaatnya untuk memperbaiki profil metabolisme tubuh kita, baik untuk tekanan darah, gula darah, dan juga profil lemak kita ya dalam tubuh. Next lagi. Nah, ini ada gambaran sebenarnya kenapa bisa muncul manfaat seperti itu gitu ya. Apa sih yang terjadi ketika kita itu berpuasa? Nah, saat berpuasa kan kita ada waktu-waktu tuh ya nggak makan dari subuh sampai nanti kita buka puasa saat maghrib. Nah, saat nggak makan ini itu yang sebenarnya menjadi titiknya sebenarnya kenapa ada manfaat-manfaat tadi itu bisa muncul dalam tubuh kita. Karena ketika kita makan dikunyah makanannya, nah ini akan masuk nih ke dalam tubuh kita lewat kerongkongan, kemudian nanti akan dipecah di usus dan juga di lambung ya, dipecah jadi kecil-kecil, dan akhirnya diserap dan masuk ke dalam darah. Nah, dalam darah ini tergantung nih bentuknya. Kalau misalnya karbohidrat, misalnya mau itu nasi, mau itu minuman coklat, mau itu biskuit, mau itu kue-kue, mau itu tepungnya dari ayam goreng gitu ya, atau dari pisang goreng, itu semuanya kan karbohidrat sebenarnya. Nah, itu diubah menjadi gula dalam darah. Nah, protein misalnya nanti akan diubah bentuknya menjadi asam amino misalnya. Nah, tapi biasanya yang paling di-highlight terkait manfaat puasa adalah si karbohidrat ini yang biasanya kita pecah jadi gula. Nah, sekarang itu karbohidratnya kan kita kurangi nih. Dari pas subuh sampai nanti kita maghrib kan kita nggak ngemil, terus kita nggak makan malam gitu ya. Jadi ada momen-momen ya di mana memang yang tadinya tuh gula darahnya biasanya selalu ada gitu ya. Nah, tapi kalau yang ini tuh lagi kita tahan dulu gitu. Nah, ini sebenarnya yang bisa memunculkan manfaat untuk nurunin berat badan dan juga manfaat metabolisme lain seperti misalnya gula darahnya puasanya misalnya jadi lebih rendah ya. Kalau untuk kita yang punya penyakit tidak menular misalnya. Kenapa sih nanti manfaatnya bisa nurunin berat badan? Karena ternyata kalau gula ya dalam darah itu kebanyakan, dia bingung nih mau diapain. Akhirnya dia simpan sebagai cadangan lemak dalam tubuh kita. Jadi biasanya memang kalau nurunin berat badan, kita kan menurunin lemak, itu tuh musuhnya itu yang lebih utama adalah karbohidrat dibandingkan lemak. Coba deh kalau di Indonesia tuh kan makanan yang tinggi karbohidrat kan lebih banyak ya. Kalau di luar negeri memang lemak. Tapi kalau di sini tuh banyak banget yang karbohidrat karena kita sehari-hari aja di setiap piring kita tuh ada nasi putih kan. Terus kita juga banyak es-esan yang mengandung gula tuh, mau es cendol, mau cincau lah, mau apalagi es kelapa yang manis. Jadi tuh semua itu kan di gula semua gitu ya. Belum lagi nanti kalau kita lebaran kita punya tradisi harus tukeran kue lebaran, terus nanti suguhin kue lebaran, mau itu nastar, mau itu kue-kue yang lain gitu ya, ketupatnya juga kita kan ada ketupat di sini. Nah, itu semuanya karbohidrat yang ujung-ujungnya akan diubah menjadi gula. Makanya banyak juga diet yang muncul kalau mau nurunin berat badan itu yang di-cut itu adalah karbohidratnya malah gitu, karena memang ini yang nanti menciptakan timbunan lemak gitu. Next. Jadi ketika kita bandingkan saat berpuasa, nah ini dia perbandingannya. Jadi
ketika kita berpuasa, ya berarti ini si penyimpanan gulanya jadi lebih rendah, sehingga lemaknya itu jumlahnya jadi lebih menurun harusnya ketika kita berpuasa, termasuk puasa di bulan Ramadan. Nah, tapi ini ada mungkin ya beberapa di antara kita yang makannya tuh suka balas dendam, mulai dari buka puasa aja udah kayak makan berat gitu ya, terus nanti makan berat pas malam itu udah mungkin makannya udah 1,5 porsi sendiri gitu. Jadi yang tadinya kita mau menurunkan karbohidratnya supaya nggak kebanyakan dan nggak disimpan sebagai lemak berlebih, malah ujung-ujungnya sama aja kayak sebelum kita puasa Ramadan. Makanya ada juga yang pas puasa Ramadan itu setelah puasa emang nggak ada perubahan di berat badannya gitu ya, karena setelah dihitung per harinya apa yang kita makan itu ya sama-sama aja seperti di sebelum Ramadan gitu ya. Jadi makanya di sini highlightnya di kuning-kuning puasa yang menyehatkan gitu ya. Puasa yang menyehatkan itu ada syaratnya, harus makannya harus tetap terjaga, harus tetap sehat, dan lebih bagus lagi kalau memang kita lanjutkan tuh makannya, piringnya gitu ya, itu sampai nanti setelah bulan Ramadan, karena manfaatnya ternyata nanti akan dibahas selanjutnya, itu manfaatnya sebenarnya sementara gitu ya saat kita puasa Ramadan. Next. Iya, boleh lanjut. Ya, oke. Jadi ini sebenarnya contoh misalnya kalau kita makan malam yang nggak balas dendam tuh seperti ini. Jadi tetap dipertahankan isi piringnya itu seperti isi piring dari rekomendasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi sepertiganya makanan pokok, sepertiganya sayur-sayuran, sepertiganya diisi dengan sayur-sayur, buah-buahan dan juga lauk pauk secara proporsional. Nah, ini sebenarnya udah paling direkomendasikan baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Ada cara lain misalnya teman-teman pakai kepalan tangan ya. Itu nanti ada misalnya sayurannya itu harus 1 telapak tangan. Terus sayurannya, proteinnya harus 1 telapak tangan, terus sayurannya harus 1 genggam gitu. Itu juga ada, tapi sebenarnya yang paling sering dipakai di Indonesia yang jadi rekomendasi adalah isi piringku ini gitu ya, dari Kementerian Kesehatan. Nah, ini sebenarnya kalau makannya kayak gini, insya Allah puasanya menyehatkan, makan malamnya nggak balas dendam, dan saat sahur itu nggak gampang lapar nanti pas siangnya. Kadang-kadang pas sahur tuh kita menganggap kita mau menghadapi medan perang gitu ya, pas puasa tuh kan kita nggak makan tuh ya. Berarti aku ngasih perbekalan tuh banyakin nasi. Padahal nasi itu termasuk jenis makanan pokok yang punya glycemic index itu yang tidak rendah. Jadi nanti pas siang harinya nanti lapar lagi. Gitu. Yang ngenyangin, yang bikin ngenyang kita tuh awet sampai nanti sampai sore itu sebenarnya adalah justru selain makan pokoknya, yaitu sayuran, buah-buahan, dan juga lauk pauknya gitu. Jadi ngikutin porsi ini sebenarnya udah sangat cukup banget untuk kita bisa segar ya dan bugar selama kita berpuasa. Next. Oke, jadi ini ada bukti ilmiahnya gitu ya, sudah pernah dirangkum oleh Lab Pintar. Jadi ternyata puasa Ramadan ini memang secara ilmiah tuh udah pernah diteliti ya oleh berbagai penelitian dan udah pernah dikumpulkan hasil-hasil penelitiannya untuk disimpulkan ya. Next. Misalnya untuk berat badan, boleh selanjutnya. Terima kasih. Jadi untuk efek puasa Ramadan misalnya untuk berat badan kita itu ternyata memang ditemukan menurun tuh kira-kira sekitar 1 kilogram. Kemudian untuk komposisi tubuhnya, next lagi. Selanjutnya lagi. Iya. Nah, ini ada di sebelah kiri ya. Kita bisa lihat ya selanjutnya tadi. Oh, sebelumnya tadi. Ya, oke. Jadi ini bisa dilihat ya di sebelah kiri bahwa ini juga ada peneliti lain yang mencoba menyimpulkan sama ternyata mirip-mirip turunannya itu turun berat badan itu sekitar 1 sampai 1,3 kilo. Nah, tapi ada tambahannya nih, ternyata memang yang lebih banyak turun itu massa lemaknya. Dan terutama pada kita yang kegemukan ya. Kalau kita sebagai perempuan nih misalnya aduh merasa nih gemuk terus pas udah dicek indeks massa tubuh, oh iya ternyata memang status gizinya berlebih gitu ya.
itu kan berarti harus diturunkan ya. Nah itu ternyata di puasa Ramadan ini memang dia lebih yang berat badannya berlebih itu lebih sensitif terhadap puasa Ramadan ini, maksudnya lebih sensitif perubahannya gitu ya, lebih bisa berubah, lebih bisa turun berat badannya dibandingkan yang memang beratnya tuh udah normal sebenarnya gitu. Kalian kalau udah normal kan kita nggak perlu turunin lagi ya gitu. Jadi ternyata memang pas sekali dengan kita berpuasa Ramadan sebenarnya kita juga membantu untuk menurunkan berat badan ya tanpa kita sadari, dan juga masa lemak kita. Nah, tapi ini akan jadi catatan nih untuk kita yang sedang hamil dan juga menyusui, karena sebenarnya masa lemak untuk ibu hamil dan menyusui itu sebenarnya dibutuhkan untuk pertumbuhan perkembangan janin, dan saat menyusui itu dibutuhkan untuk ASI-nya gitu. Jadi harus hati-hati makannya, jangan sampai malah berkurang, karena sebenarnya ini nggak kita harapkan untuk turun berat badan ya, kira-kira gitu. Nah, next. Makanya sebenarnya ini ya, relate ya, maksudnya memang ya mungkin kan ya Allah yang menciptakan kita ya, yang paling tahu sebenarnya, makanya Allah memberikan keringanan. Sebenarnya sih menurut saya kalau yang udah dalam Islam tuh yang sudah diberikan keringanan tuh berarti emang secara tubuh kita tuh emang begitu gitu ya. Emang sebenarnya ada resikonya gitu ya. Walaupun kan zaman dulu kan mungkin nggak tahu ya. Emang apa sih Kak? Mungkin secara saintifik belum banyak penelitiannya. Bahkan sampai sekarang aja ya, kalau di penelitian-penelitian ini suka disebutkan bahwa butuh penelitian tambahan, butuh penelitian. Kalau zaman dulu kan mungkin penelitiannya belum banyak ya. Kita mungkin belum tahu nih apa sih yang terjadi saat hamil. Apakah otot yang kepake, apa masalah lemak, kan kita nggak tahu. Tapi ya Masya Allah ya Allah udah memahami gitu, dan memang memberikan keringanan gitu, bahwa yang dalam Islam diberikan keringanan bahwa yang hamil dan menyusui itu boleh tidak berpuasa gitu. Jadi memang itu memang ketika kita diberikan keringanan dalam Islam itu memang sesuatu yang memang sudah mempertimbangkan banget ya. Itu yang menyusun itu tuh memang yang paling tahu terhadap tubuh kita, karena beliau memang ya pencipta kita gitu. Jadi ini juga jadi catatan, memang selaras gitu ya, selaras dengan kondisi kehamilan dan menyusui yang sebenarnya kita nggak pengen tuh berat badannya malah turun gitu ya. Kalau misalnya berat badannya berlebih, sebenarnya pun yang disarankan itu supaya nambahnya nggak terlalu banyak lagi ya. Jadi jarang sih, sangat jarang yang ayo turunin berat badan yuk saat hamil, itu tuh sangat jarang sekali gitu ya. Kecuali kalau udah yang kegemukan yang udah morbid mungkin ya, tapi itu biasanya karena ada penyerta yang lain. Tapi jarang sih, biasanya lebih kepada jangan ditambahkan lagi beratnya gitu ya, dibandingkan malah nurunin berat badan gitu. Jadi itu untuk kita ya para muslimah yang memang tidak hamil dan menyusui, yaitu bisa menjadi berita baik ya, yang terutama apalagi menurunkan berat badan, nurunin lemak. Tapi untuk yang kita yang hamil dan menyusui itu yang harus menjadi concern gitu ya, terkait penurunan berat badan saat Ramadan ini. Nah, kemudian untuk kedua manfaatnya adalah untuk metabolisme tubuh kita. Jadi ternyata sudah dikumpulkan juga penelitian yang ada, dan diketemu nih bahwa ternyata setelah puasa Ramadan tekanan darahnya menurun, kemudian juga gula darahnya juga menurun, trigliserida juga sebagai salah satu komponen lemak yang sebaiknya jangan tinggi-tinggi gitu ya di dalam tubuh kita juga menurun, dan kolesterol baiknya malah meningkat gitu. Jadi memang terbukti ya menyehatkan, tapi memang ini catatannya adalah ini tuh derajatnya kecil. Nah, artinya apa? Perubahannya derajatnya kecil. Artinya apa? Berarti satu, kita harus kita improve ya, kita tingkatkan lagi dengan memang makanan itu harus berkualitas. Jadi tidak hanya puasa lewat-lewat aja, tapi memang makannya itu disertai dengan pemilihan makanan yang berkualitas, dan juga harus dilanjutkan secara konsisten gitu. Next, selanjutnya. Oke, jadi ini ada sedikit aku merahkan. Ini sebenarnya yang berkaitan sama perempuan gitu ya. Jadi perubahan metabolisme tadi yang ke arah lebih baik itu pada perempuan itu terutama pada lingkar pinggang untuk penurunannya lebih muncul gitu dibandingkan laki-laki, dan penurunan kadar trigliserida itu ditemukan memang lebih besar ya pada perempuan gitu. Jadi
perempuan memang kita dapat manfaatnya. Nah, laki-laki misalnya juga dapat nih kalau Slovakia meningkat ya di bagian D gitu. Jadi ya sebenarnya sih manfaatnya itu untuk yang perempuan maupun laki-laki. Nah, tapi memang ada beberapa komponen yang memang lebih terlihat gitu ya pada perempuan gitu. Nah, next. Oke, nah jadi kita bisa lihat bahwa memang ada perubahan menuju arah sehat ya, yang lebih sehat, tapi memang dalam derajat kecil. Dan tadi sebenarnya ada yang saya lupa sebutin di beberapa di slide yang sebelum-sebelumnya. Jadi salah satu penelitiannya itu juga membandingin ya. Jadi misalnya membandingkan setelah Ramadan. Jadi setelah bulan Ramadan berlalu gitu ya, Lebaran udah lewat gitu ya, habis itu pasca Ramadan 2-5 minggu itu didatengin lagi, masih turun nggak sih berat badannya, masa lemaknya masih rendah, masih kayak yang pas habis Ramadan nggak sih gitu ya, maksudnya benar-benar habis pas Ramadan, ternyata malah balik kayak sebelumnya. Nah, berarti manfaat ini sifatnya itu sementara gitu. Jadi dia harus dilanjutkan dengan gaya hidup yang memang kita konsisten kita lakuin terus secara terus-menerus sampai pasca Ramadan. Nah, dan juga hati-hati ya di beberapa titik. Salah satunya adalah titik rawan di Lebaran ya. Lebaran itu jangan sampai pas Lebaran itu malah lebaran ya. Jadi apalagi kalau Lebaran itu kan kita ada silaturahmi mungkin ya ke rumahnya A, rumah B, rumah C gitu ya sebelum pandemi. Nah itu kan kita makan opor mungkin ya, ketupatnya itu ya isinya karbohidrat, belum lagi kue sini yang kadang-kadang kelihatannya makanan ringan tapi setelah dihitung kalorinya malah jadi tinggi, malah jadi kayak makan besar tuh hati-hati sekali. Belum lagi nanti ada minuman manis, ada es-esan lah macam-macam. Nah, itu tuh udah kalau dihitung jadi kayak makan berat sendiri. Mungkin teman-teman pernah ngerasain ya, sebenarnya cuma ngemil, tapi kenyangnya tuh kayak kenyang habis makan berat gitu ya. Jangan-jangan memang yang kita konsumsi secara jumlah kalori itu memang tidak memang ya sama kayak makan besar, udah bukan snack lagi, bukan snack ringan lagi gitu. Nah, oke, next. Nah, tadi kita kan ngomonginnya yang secara umum tuh ya. Nah, sekarang kita masuk nih khusus perempuan. Terutama di sekarang ini kan seminar untuk persiapan teman-teman nanti mau menjalani peran istri gitu ya, secara istri dan ibu secara lebih optimal. Aku akan masukin materi yang secara khusus bahas tentang ibu hamil dan menyusui. Aman nggak sih berpuasa? Next. Jadi ini sudah pernah dibahas juga di penelitian. Ada yang sekali lagi dia ngumpulin dari berbagai penelitian gitu, dilihat ini ada nggak sih efek puasa terhadap pada ibu hamil. Kira-kira berbahaya nggak sih untuk misalnya kelahiran yang lebih cepat ya, prematur, terus habis itu kematian di kisaran kelahiran dan juga ukuran bayi yang lebih kecil. Nah, dari hasilnya memang didapatkan, nah alhamdulillahnya sih berita baiknya tidak terdapat jadi puasa Ramadan itu sih nggak meningkatkan resiko nih untuk kelahiran yang prematur, berat badan lahir dan berat badan lahir rendah gitu ya, berat badan lahir rendah ataupun berat yang memang lebih rendah gitu. Nah, tapi catatannya adalah kalau kita hamil itu kan kita nggak cuma berat badannya aja, bukan cuma prematurnya aja, tapi ada yang lain tujuannya. Misalnya supaya kita mau cek nih apakah ada resiko kelainan kongenital, kelainan bawaan pada anak. Kita mau cek apakah ibunya resiko jadi hipertensi misalnya di dalam kehamilannya, apakah ada resiko keguguran. Itu sayangnya penelitiannya itu sedikit, jadi nggak bisa ditarik kesimpulan. Nah, itu yang harus jadi catatan. Jadi makanya kalau kita ngomongin apakah aman atau enggak, ya sekali lagi ya memang kalau udah dalam Islam tuh dibilang keringanan berarti ada sesuatu yang memang tidak ringan gitu ya yang terjadi pada ibu hamil dan menyusui. Jadi kalau kita tanya ke dokter ya mungkin ya kita tanya pasti ya bisa puasa tapi ya itu opsional gitu. Jadi maksudnya bisa aja kita ganti ya nanti setelah memang kita selesai hamil dan juga menyusuinya gitu. Karena kan kita sudah ada keringanan seperti itu. Jadi kalau kita bilang 100% aman belum gitu ya, belum tentu gitu. Karena memang ada risiko-risiko yang kita nggak bisa
belum bisa dicek gitu pakai penelitian gitu. Jadi biasanya nanti akan ada pembatasan tuh kalau misalnya kita kehamilannya ada resikonya gitu ya, dokternya kan paling tahu tuh ya, pas dicek pakai USG, oh ini ternyata anaknya beratnya kurang nih dari seharusnya gitu ya misalnya, atau ada kehamilan kembar, itu disarankan untuk tidak berpuasa. Dan kalau kita malah masih berpuasa di kondisi seperti itu, padahal dalam Islam juga sudah diberikan keringanan dari orang yang expert ya, yang apa ya, kita ibaratnya mungkin bisa kita bilang menaruh sandaran, maksudnya kita menyandarkan padanya gitu ya, karena beliau yang lebih berilmu gitu ya, itu juga bilangnya nggak bisa tapi kita tetap paksa. Nah itu hati-hati, karena kan kita juga kepinginnya jadi ibu yang apa ya, yang bisa menjalani perannya secara optimal, karena kan anak itu kan amanah ya, itu amanah gitu. Jadi jangan karena egoisme kita kayak nanti malas ganti, nanti nggak dibilang keren segala macem, kita malah maksain gitu ya. Tapi kalau emang dari dokternya bilang oh ya silakan berpuasa, berarti memang sudah aman untuk kita lakukan. Next. Oke, jadi ini ada juga menemukan bahwa jadi kalau ada memang berat dihitung, salah satunya memang yang kelihatannya agak ke arah apa ya, unfavorable ya, yang kurang oke nih ke berat placentanya gitu ya. Jadi berat placentanya ditemukan lebih rendah gitu. Jadi tapi ya ini belum kelihatan nih ke arahnya dampaknya apa sih secara realnya gitu ya. Jadi so far memang sejauh ini dikembalikan lagi kepada dokter yang memang lebih memahami kondisi kehamilan kita. Next. Nah, jadi ini ada catatannya ya, bahwa sebenarnya di penelitian sih memang disebutkan belum ditemukan nih efek yang memang apa ya membahayakan gitu ya. Tapi sekali lagi ada hasil atau dampak-dampak yang kita belum bisa nilai gitu. Tapi kita juga harus tahu, misalnya tadi dampak terhadap resiko hipertensinya, hipertensi pada kehamilan nggak bagus ya, karena dia itu malah bikin misalnya preeklamsi deh, kita langsung menyebut preeklamsia, itu salah satu kondisi di dalam kehamilan ditandai dengan tekanan darahnya tinggi gitu ya, dan itu salah satu dampaknya itu ke arah sirkulasi darah ke janinnya tuh nggak bagus. Nah itu tuh nggak bisa dinilai gitu ya, belum bisa dirangkum gitu dengan penelitian yang ada. Jadi makanya masih apa ya, masih abu-abu nih gitu. Makanya masih dibutuhkan tambahan penelitian, dan terutama juga kadang-kadang juga pertimbangannya apakah trimester 1, 2, 3 itu sama-sama tuh resikonya gitu. Nah ini kan penelitian yang kalau nggak salah saya agak lupa terakhir tahun berapa ya, 2000 ini tahun berapa nih, ini mas ini 2011 ya. Jadi ada paling baru 2019, nanti akan share setelah ini. Ternyata penelitian itu menemukan bahwa untuk ibu hamil di satu trimester itu masih lebih aman dibandingkan trimester lain. Jadi ada trimester yang lebih beresiko dibandingkan trimester lainnya. Nah ini akan kita bahas selanjutnya. Next. Ya, selanjutnya, oke. Jadi catatannya adalah, itu kan tadi kita bahas ibu hamil. Kalau ibu menyusui bagaimana? Sebenarnya serupa, tapi ibu menyusui itu kan karena anaknya udah ini ya, lebih ketakar. Kenapa sih? Karena pertama anaknya udah lahir, jadi lebih jelas gitu ya. Oh iya nih anaknya kayak gini, kita bisa lebih pantau ya, dan segala macamnya gitu ya. Dan mungkin karena juga ini sih, karena kan kalau di masa kehamilan itu banyak pembentukan organ yang besar ya, maksudnya pembentukannya tuh major gitu ya, besar banget perkembangannya. Jadi memang lebih risky sebenarnya. Nah, menyusui itu beresiko juga nggak sih? Sebenarnya ada risikonya, misalnya adalah kalau kita pas menyusui kita puasa, terus secara total makanan dan minuman kita lebih berkurang dibandingkan pas kita nggak puasa. Nah, itu harus hati-hati, nggak boleh kayak gitu. Kalau misalnya ngerasa nggak sanggup kayak gitu, ya berarti mungkin kita bisa ngambil keringanan. Tapi kalau bisa mengejar asupan makan sama minumnya sama kayak sebelum puasa, berarti kita bisa tuh puasa. Apalagi dokternya udah bolehin kan, itu kan lampu hijaunya tuh di situ. Nah berarti oke, aku bisa puasa. Harus tetap makan dan minum sesuai dengan kebutuhan kalau mau puasa. Kalau malah berkurang, janinnya nggak dapat kebutuhan zat gizi dan cairan yang cukup, dan malah berisiko kita membahayakan janin kita. Karena kalau
sebenarnya kalau kita kekurangan gizi, kekurangan makanan, badan kita tuh nggak berasa nih, ya nggak sih? Mungkin kalau udah pernah hamil, kita kok makan kayak lebih dikit hari itu, paling cuma berasa lapar ya. Tapi sebenarnya kalau zat gizi ibu hamil itu kurang, yang pertama yang lebih dikorbankan itu bukan ibunya, tapi ini ya. Jadi yang diutamain tuh si ibunya dulu malah di tubuh kita. Makanya mungkin ke kita nggak ada kedampak, nggak kerasa, tapi janinnya ini loh yang jadi malah kena dampak buruknya gitu. Nah makanya sekali lagi harus dicek kondisi janin, gitu. Itu yang harus jadi patokan apakah bisa kita berpuasa atau tidak. Nah minumnya juga sama ya, cairan, karena kan juga di bayi kan juga dikelilingi cairan, butuh cairan juga ya. Nah itu harus ada kebutuhan. Kedua adalah ibu hamil yang beresiko disarankan untuk tidak berpuasa, misalnya berat janinnya kurang ya, nanti jadi indikasi pertumbuhan janinnya terhambat, atau misalnya kehamilan kembar yang butuh energi, asupan makanannya lebih banyak. Meningkatkan makanan saat hamil itu juga nggak mudah ya, karena mungkin ada rasa mual, ada rasa begah, belum lagi kadang-kadang mualnya tuh nggak berhenti ya di masa pertama. Jadi untuk teman-teman yang belum menikah gitu ya, aku sarankan memang kita harus tidak, pertama nggak banding-bandingin ya, tidak banding-bandingin sama ibu hamil lain, nggak banding-bandingin juga sama orang yang nggak hamil juga, misalnya dia mah enak bisa puasa, aku nggak bisa puasa karena hamil, itu nggak boleh ya kayak gitu ya. Itu berarti kan gimana ya, kita tuh ya maksudnya kita kan ada anak ini kan ya titipan ya dari Allah gitu, amanah tuh jangan sampai keluar kata-kata seperti itu gitu ya, mentally. Jadi itu kan mengindikasikan kalau kita menyesal dong, berarti sudah hamil gitu. Jadi jangan dibanding-bandingin, dan kita harus sadar bahwa yang jadi pertimbangan untuk puasa atau enggak ya kondisi kita sendiri dan kondisi janin kita, bukan apa yang orang lain lakuin, bukan apa yang misalnya kemarin tuh saya bisa puasa kan nih, kebetulan karena lagi jalan jauh dan lagi kondisi hamil, jadi hari ini lagi ngambil keringanan. Tapi kemarin kan sempat puasa, tapi tahu waktu saya hamil anak pertama itu saya nggak puasa sama sekali sama sebulan. Kenapa? Karena berat badan anak saya itu ternyata itu lebih rendah dari yang seharusnya gitu. Jadi dari dokter juga udah nggak ngebolehin berpuasa gitu ya. Bukan nggak bolehin sih, Pak. Dokter tuh pasti bilangnya cuman ya kalau sebaiknya sih enggak ya Bu, paling gitu ya ngomongnya, saran ya. Jadi ya akhirnya ikut seperti itu. Ada sih kadang-kadang misalnya kerasa, aduh padahal yang ada ibu hamil lain bisa tuh puasa full, kayaknya enak banget ya dikasih kemudahan segala macam. Nah itu tuh jangan kita mulai banding-bandingin, karena sekali lagi patokannya bukan orang lain, apalagi nanti mungkin ngelihat saudara kita yang nggak hamil enak ya bisa puasa, bisa ibadah segala macam, kalau ini aku tuh udah mual apa segala macam berasa. Nah itu tuh jangan seperti itu gitu. Jadi dengan kita menjaga kesehatan tubuh kita, kesehatan janin kita, itu insya Allah sih harusnya tuh bisa membuat Allah tuh tambah sayang sama kita. Jadi itu juga bisa menjadi ladang kita mendapatkan rahmat Allah ya, semoga ya gitu. Nah, next. Nah ini nih penelitian terbaru, misalnya ternyata udah baru ketemu lagi bahwa kalau puasa di trimester pertama itu ternyata nggak berdampak gitu ya, maksudnya oke aja gitu ya. Kemungkinan kenapa? Karena kebutuhan asupan saat trimester pertama belum sebesar waktu trimester kedua sama ketiga. Nah, tapi dilihat lagi nih pas dibandingin dengan ibu yang hamil usia 22 sampai 27 minggu, itu ternyata malah kisaran ini yang beresiko gitu untuk munculnya preterm prematur ya, kelahiran yang lebih cepat dari yang seharusnya gitu. Jadi ini baru keluar 2019, makanya pengetahuan itu selalu update gitu ya, dan memang selaras gitu ya dengan keringanan yang diberikan dalam Islam gitu. Next. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke tipsnya bagaimana kita bisa nyaman nih berpuasa. Misalnya kita udah dibolehin puasa nih, oke alhamdulillah kita bisa puasa ya, berat badan anaknya aman, terus nggak ada kehamilan beresiko gitu ya. Aku bisa deh mau deh ambil puasa gitu ya di bulan Ramadan ini. Apa aja tipsnya? Next.
Nah, ini aku akan mulai dengan tips. Oke, selanjutnya. Oke, aku akan mulai dengan tips untuk general dulu ya. Jadi untuk teman-teman yang teman-teman muslimah ya, yang akhwat yang kita kondisinya sekarang lagi nggak hamil, nggak menyusui gitu ya. Kita nggak hamil dan nggak menyusui. Gimana sih apa yang tipsnya supaya kita tuh puasanya tuh tetap seger ya selama kita berpuasa. Nah, pertama kuncinya supaya tetap seger, nggak ngantuk tuh sebenarnya kita ngikutin kerja otak. Ini dalamnya otak seperti ini ya, dia seperti laba-laba yang banyak gitu ya, saling sambung menyambung. Nah, tapi catatannya adalah next, otak ini itu butuh 3 hal utama untuk bekerja. Dia sangat bergantung pada 3 hal ini dan sangat boros. Nah, yang pertama adalah oksigen ya, dia sangat boros oksigen ya, otak tuh sangat menghabiskan banyak oksigen dan itu bisa disediakan dengan hemoglobin yang cukup. Karena hemoglobin itu yang membawa oksigen ya, ngikat oksigen nanti dia bawa ke otak kita. Jadi kalau kita belum pernah cek HB gitu ya, mungkin kita pas sebelum puasa kita udah sering ngantuk, sekarang malah tambah ngantuk. Coba deh kita cek HB karena banyak sekali kalau di remaja putri aja 40% yang mengalami anemia ya, HB-nya rendah. Kalau di usia subur itu 25% gitu ya, di wanita usia subur. Jadi banyak sekali ternyata ditemukan anemia di perempuan Indonesia. Kemudian yang kedua, nah ini nih saat puasa ini yang kedua sama yang ketiga ini yang biasanya berubah dari segi gula darahnya dan dari segi cairannya. Nah, pertama untuk gula darahnya itu kita bisa jadi otak tuh nggak bisa nyimpen gula, jadi kita harus pastiin gulanya tetap stabil ada dalam darah. Tapi jangan terlalu banyak, kalau terlalu banyak disimpan jadi lemak. Nah, supaya tetap stabil gimana caranya? Itu kita isi dengan makanan. Tapi kan pas puasa kan kita nggak makan. Gimana tuh caranya biar tetap ada? Jadi nggak ngantuk. Kita harus pilih makanan yang bisa bikin gula darah kita memang stabil. Nggak fluktuatif, nggak cepat drop. Nanti akan dibahas habis ini. Makanan ini bisa kita konsumsi saat makan malam dan terutama saat sahur. Yang kedua adalah kita tetap beraktivitas seperti biasa gitu. Jadi makanya berasa ketika kita puasa saat lagi full kerja atau kuliah dibandingkan puasa terus kita rebahan-rebahan aja tuh lebih berasa ya pas rebahan-rebahan aja gitu. Jadi tetap kita beraktivitas seperti biasa. Nah, yang kedua cairan. Cairan ini harus tetap jumlahnya sama yang kita minum dibandingkan sebelum puasa. Jadi emang tetap harus dikejar tuh jumlah minumnya. Kenapa? Karena cairan ini dibutuhkan untuk mendorong gula sama sel darah merah yang membawa si hemoglobinnya untuk datang ke otaknya gitu. Nah, ini berarti minumnya harus tetap mencukupi. Next. Oke, jadi ini terkait makanan tadi ya. Gimana sih pilih makanan yang bikin kita tuh nggak gampang lapar pas siang hari, nggak gampang ngantuk. Pilih makanan yang hijau-hijau tuh. Nah, makanan hijau-hijau itu adalah makanan indeks glikemik yang rendah dan juga yang sedang. Itu dia kalau kita makan dia nggak cepet naikin ya. Jadi kalau makan itu nggak happy bener gitu ya. Tapi nanti dia turunnya pelan-pelan ya. Jadi lebih stabil memang. Nah, beda sama yang merah. Merah itu indeks glikemiknya tinggi. Jadi dia cepet naikin, happy kita makan itu. Tapi nanti gula darahnya cepet drop lagi. Nah, untuk yang makanan hijau-hijau ini banyakan tuh diisi sama sayuran, buah-buahan, sama protein, termasuk kurma. Kalau yang indeks glikemiknya tinggi itu ya biasanya nasi putih, yang manis-manis ya, nasi putih, roti putih, terus semua makan manis ya. Es-esan yang manis, bukaan puasa tuh yang manis-manis semua, itu diisi sama indeks glikemik yang tinggi ini. Dan dia hati-hati kalau dikonsumsi saat buka puasa malah bikin kita balas dendam saat malam. Kenapa? Karena tadi gula darahnya drop, kita jadi kerasa lapar lagi. Akhirnya yaudah pas makan malam kita balas dendam pengen makan semuanya. Selain gula, dampaknya juga adalah sebenarnya kalau makanan yang hijau-hijau ini yang indeks glikemiknya rendah seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan juga protein, dia juga lebih lama berada di usus. Jadi makanya lebih berasa kenyang. Ngenyanginnya lebih lama dibandingkan yang si makanan merah-merah. Makanya sekali lagi sama itu mencegah kita untuk makannya nggak balas dendam saat malam hari. Next. Oke. Nah, ini tadi ya makanan yang di orange, yang dibuat orange ini itu adalah makanan yang yang tidak cepat bikin kita
lapar lagi gitu ya, bikin gula darahnya lebih stabil. Next lagi. Oke. Nah, sehingga ya kalau kita rangkum ya, highlights-nya adalah ya poin-poinnya, kalau sahur makin diakhirkan makin bagus, makannya itu tinggi serat, tinggi protein, sama jangan lupa air putihnya harus minimal 2 gelas kalau untuk yang nggak hamil atau menyusui. Terus makanan yang indeks glikemiknya tinggi seperti nasi putih, roti putih, kue-kuean itu jangan terlalu banyak, sesuai porsinya saja. Dan saat berbuka puasa disegerakan, dan buka puasanya itu ya buka puasanya sama yang kayak kurma, yang indeks glikemiknya sedang atau rendah. Tapi ini kurmanya kurma masih yang kurma banget ya, bukan yang udah dilumurin coklat. Nah, itu kan udah beda lagi. Jadi kalau misalnya bukanya pakai ini, jadi nggak bersenam saat malam harinya. Dan tapi kalau udah lemas, kita bisa kasih tambahan makanan atau minuman yang bergula. Dan catatan paling penting kalau untuk buka puasa, kalau kita makan malam, hati-hati apalagi kalau makan malamnya habis tarawih, jangan sampai terlalu dekat dengan waktu tidur, karena nanti malah akan bikin kualitas tidur kita menurun. Kenapa? Karena tubuh masih melakukan metabolisme makanan-makanan tersebut, sehingga itu berdampak pada kualitas tidur kita. Next. Oke, jadi makanan saat berbuka puasanya, next. Itu adalah makanan yang bisa pilih nasi glikemiknya rendah atau yang sedang, yang buah-buahan, sayur-sayuran, protein, ya kurma ya. Kalau Nabi Muhammad kan bukannya pakai kurma dan air. Cocok ya sebenarnya ya, karena kan tadi kebutuhannya untuk kita nggak lemes kan airnya, tadi cairannya, dan juga gulanya dari kurma. Jadi yang pas sesuai sekali gitu ya. Next. Oke, selanjutnya. Nah, untuk makan malamnya, nah ini ada catatannya, ada makan malam 2 dan sahur. Kenapa ada 2-nya? Kalau untuk kita yang nggak lagi hamil atau menyusui, makanya itulah kenapa sebenarnya pas bulan puasa itu cenderung turun berat badannya, karena biasanya makan berat tuh jadi berkurang, yang tadinya 3 kali sehari jadi 2 kali sehari. Tapi kalau lagi hamil dan menyusui tetap harus makannya tuh minimal 3 kali. Jadi makan besar tuh harus 2 kali, saat buka puasa dan saat malam, dan ditambah dengan saat sahur. Next. Nah, jadi ini karena spesifik ya, kita akan bahas tentang ibu hamil menyusui. Jadi kalau teman-teman hamil dan menyusui atau menyusui, itu kebutuhan makanan itu pasti meningkat deh. Makanan cara meningkat, kenapa sih? 1, dia butuh untuk kondisi ibu. 2, dia butuh untuk si janin. Kalau lagi menyusui, dia butuh untuk ditaruh di ASI tuh. Energinya, proteinnya, lemaknya, vitaminnya, mineral taruh di ASI, dikasih ke anak, anaknya tumbuh sehat gitu. Nah, next lagi, apalagi lagi puasa, jadi nggak boleh ya sampai turun makannya. Nah, kalau hamil ya kita bisa lihat ini tuh perubahan jumlah darahnya ya. Jadi ada dari volume darahnya, kemudian sel-sel dalam darahnya. Ternyata pas trimester kedua ya, dan trimester ketiga tuh tinggi ya. Jadi nambah banget dibandingkan pas kita trimester 1 atau malah belum hamil. Artinya trimester 2 sama trimester 3 itu butuh banget. Nah, makanya butuh banget asupan makanan dan minuman. Makanya tadi contohnya kayak penelitian sebelumnya, kalau trimester 1 puasa Ramadan cenderung aman. Tapi kalau udah tadi minggu kehamilan minggu ke-22 sampai ke-27 ya, itu udah mulai masuk trimester 2, itu malah lebih beresiko karena tadi kebutuhannya si ibu hamil ini ternyata meningkat. Jadi ternyata ini juga jadi catatan untuk kita yang belum hamil ya, atau nanti kita masih lama, tapi kita udah harus tahu nih dari sekarang, oh berarti nanti aku kalau hamil, terutama trimester 2 atau 3, makannya tuh harus jauh lebih bagus. Next. Dan memang harus lebih banyak sih. Next. Oke, nah ini gambaran realnya. Jadi setelah adanya grafik yang tadi, ternyata memang kebutuhan proteinnya, kemudian juga energinya, dari makanan, zat besinya ya, contohnya mineralnya ya, zat besi atau vitamin asam folat itu memang jauh lebih meningkat gitu ya. Saat pertama kalau pas hamil lebih meningkat dibandingkan kita pas nggak hamil. Terus di antara trimester kehamilan, trimester kedua sama ketiga tuh udah paling besar-besarnya. Jadi makanya itu harus jadi catatan untuk kita yang berpuasa lagi trimester 2 atau 3,
makannya tuh nggak boleh terkompromikan dengan adanya puasa. Next. Oke, selanjutnya. Nah, ini kalau tadi ibu hamil, nah kalau ibu menyusui gimana? Ini kan udah aman nih, udah nggak hamil. Ternyata di ibu menyusui juga butuh, malah kalau kita lihat angka kecukupan gizi, ibu menyusui itu lebih gede loh kebutuhannya dibandingkan pas hamil. Dulu saya juga kira, oh, pas hamil udah bebas nih, udah lahiran, udah bebas makannya gitu ya. Tapi ternyata malah kebutuhannya lebih besar. Kenapa? Karena anaknya juga udah lebih besar. Dan anaknya itu kan sebenarnya masih bergantung sama kita ya. Walaupun udah lahir kan, tapi masih bergantung, makannya tetap sama kita. Karena kan pakai ASI eksklusif. Jadi ternyata kebutuhannya juga jauh lebih besar, makanya juga tetap harus dipertahankan untuk makanannya untuk ibu menyusui, meskipun sedang berpuasa Ramadan. Next. Oke, nah ini contoh tambahannya ya, energinya ada nambah kira-kira 300 kilokalori. Itu tuh makanan tambahan kayak apa ya? Kayak hampir mirip satu porsi makan. Ya hampir sih ya, mungkin kayak setengah porsi makan yang gede, dan juga kalau yang kita makannya ya biasanya lebih dikit, biasanya mungkin hampir satu porsi makan. Kemudian proteinnya itu pasti banget dibutuhin pas ibu menyusui karena dia yang menyusun ASI-nya gitu. Nah, vitaminnya juga mineral juga. Ini yang vitamin mineral memang anak-anak tuh, anak kita yang kalau kita nanti punya bayi itu tuh bergantung sama si ASI. Jadi ini tuh vitamin mineralnya, karena ada juga sih beberapa vitamin mineral yang dia punya cadangan di dalam tubuh si bayinya. Tapi kalau ini itu sangat bergantung pada ASI yang kita berikan. Jadi makanya ibu menyusui ternyata belum bisa leha-leha ya, tetap harus makannya bagus. Puasa Ramadan juga tetap harus dipertahankan. Next, apalagi airnya, karena kan memang ngasih ASI ya, yang base-nya kan air. Next. Oke, selanjutnya. Nah, dengan pertimbangan itu, kalau puasa bisa, misalnya dokternya udah kasih lampu hijau bisa, tapi jumlah makanan minumnya harus tetap sama sesuai kebutuhan kita nanti pas hamil menyusui. Next. Selanjutnya. Boleh selanjutnya? Ya, jadi kebutuhannya seperti apa? Kita biasa 3 kali makan besar ya. Ini contoh piringnya. Ini satu piring makanan, ini ada makanan pokok, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lauk pauk. Sepertiga makanan pokok ya, tadi kita udah bahas. Sepertiga sayuran, sepertiga sisanya isi dengan lauk pauk dan buah-buahan secara sama. Nah, tapi ini ada tambahannya. Di gambarnya teman-teman lihat ya, ternyata isinya macam-macam nih, sayurannya macam-macam, lauknya macam-macam. Itu menandakan bahwa kita tuh harus bervariasi makannya. Kenapa? Supaya vitamin-vitamin yang beragam banget ya, vitamin beragam, mineral beragam, asam amino penyusun protein juga jenisnya beragam, itu semuanya kita bisa cukup gitu. Karena untuk kesehatan janin kita dan kita sendiri itu sebenarnya butuhnya beragam kayak gitu. Vitaminnya tuh macam-macam yang dibutuhin, makanya butuh asupan makanannya tuh beragam. Jangan ayam mulu, ikan mulu, itu harus kita variasikan. Nah, apalagi lagi pandemi. Nah, udahlah lagi pandemi, lagi hamil menyusui, kita mau puasa, berarti kita harus banget makannya tuh bagus, berkualitas. Karena kalau untuk kekebalan tubuh dia nggak bisa pakai ya dulu ada orang kita mikirnya vitamin C cukup nih dosis tinggi, padahal sebenarnya enggak, karena butuhnya macam-macam. Vitamin C butuh, vitamin D butuh, zinc butuh ya untuk kekebalan tubuh. Jadi memang butuhnya beragam, oleh karena itu harus dipenuhi dengan makanan yang beragam juga. Next. Oke, selanjutnya. Ya, nah ini contohnya kalau ukurannya sepertiga tuh maksudnya gimana sih? Kalau kita makan 3 centong nasi, nah sayurannya tuh 1 mangkok sedang ya teman-teman. Jadi bukan cuman kayak ya seiprit gitu ya, cuma ada hijau-hijaunya dikit-dikit, itu nggak gitu. Tapi dia harus tetap sesuai dengan porsi dari piring tadi, sepertiga. Ini contohnya, kalau sepertiganya tuh makan pokoknya itu 3 centong nasi, berarti 1 mangkok sedang sayuran, 2 potong sedang lauk pauknya, dan juga ada buah-buahan seperti misalnya 1 buah pisang Ambon. Next. Selanjutnya. Ya, oke. Nah, kalau tadi itu piring kita bisa pakai buat semua ibu, buat semua perempuan ya.
baik yang menyusui, yang baik yang lagi nggak hamil, kita nih sekarang nih yang belum nikah, itu bisa pakai piring tadi. Kita yang udah hamil bisa pakai piring tadi. Kita yang menyusui bisa pakai piring tadi. Tapi catatannya adalah kalau kehamilan ada tambahannya selain yang tadi. Kita udah 3 kali makan besar yang tadi ditambah dengan kalau trimester 1 ya, itu 1 porsi makan tambahan. Makanan tambahan tuh bisa bubur kacang merah, bisa salad buah, salad sayur, tapi harus dipilih supaya itu yang bersih ya. Kemudian kalau untuk trimester keduanya itu tambah 1 porsi makan utama. Jadi memang makannya jadi nggak makannya 2 kali ya, karena kan ada 2 orang, ada ibu sama anak yang makannya 2 dong, 2 porsi itu nggak gitu. Tapi 3 porsi makan utama ditambah 1 porsi lagi, jadi totalnya 4. Sama trimester 3 juga totalnya 4. Lagi puasa gimana nih? Aku kurangin boleh nggak? Nggak bisa, harus tetap jumlahnya 4 kali gitu. 4 kali makan besar. Nah, kemudian untuk makanan tambahannya itu tambahkan 1 porsi ya. Misalnya kita mau taruh pas lagi buka puasa bisa, itu ditaruh porsi makanan tambahan. Pas trimester 2 butuhnya 1 makan tambahan, trimester ketiga butuhnya 2 makanan tambahan gitu. Jadi ini adalah gambaran memang kebutuhannya itu memang lebih tinggi, makanya memang ibu hamil dan ibu menyusui kalau puasa itu bisa dokter udah kasih lampu hijau tapi tetap makannya nggak boleh terkompromi. Next. Oke, selanjutnya. Nah, untuk yang ini ada beberapa catatannya. Kalau lagi hamil, mungkin ini next aja ya. Kalau ada pertanyaan, apa sih nggak boleh dikonsumsi, harus dikurangi? Ya mungkin selanjutnya saja. Oke. Nah, untuk masa menyusui, itu 6 bulan awal itu sama kayak tadi kita trimester 2 sama trimester 3, makannya jadi 4 kali sehari, tambah 1 porsi makan selingan. Kayak tadi makanan tambahan ya, misalnya berkacang merah segala macam, tapi dia ada proteinnya gitu ya. Tadi kan misalnya ada kayak kacangnya, terus mungkin kalau salad ada ayamnya, jadi harus ada proteinnya. Terus kalau 6 bulan kedua ya, berarti anaknya umur 6 bulan sampai 1 tahun, itu kita 1 porsi makan utama, terus 2 porsi makanan selingan. Next lagi. Oke, next lagi. Oke, selanjutnya. Iya, nah next lagi, Tani. Iya, maaf, boleh di next lagi? Bentar, yang AKG 2019 bukan teh? Oh, bukan, next lagi aja, nggak apa-apa. Iya. Minum air biar putih ya? Next lagi aja. Udah biar ini waktunya. Oh ya, oke. Jadi di selain makanan yang tadi, kemudian juga airnya nih gitu. Jadi air putihnya itu harus terpenuhi. Kenapa? Teman-teman nanti boleh lihat cari di Google gitu ya, angka kecukupan gizi tahun 2019. Sebenarnya butuhnya berapa sih, dan ternyata memang kebutuhan air putihnya sama makanannya ya, energinya itu memang meningkat. Proteinnya, karbohidratnya, vitamin, mineralnya memang lebih besar. Makanya misalnya untuk vitamin mineral diisi dengan adanya suplemen. Kalau air putih berarti kita harus pertahankan jumlah minumnya. Kalau tadi kita banyak cerita tuh tambah 1 porsi makan besar. Nah, itu memang untuk memenuhi kebutuhan makronutrien ya, zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, untuk air putihnya kalau ibu hamil sebenarnya butuhnya tuh 10 kalau dihitung-hitung. Misalnya kita hamil usia 19 sampai 29 tahun. Itu kalau dihitung-hitung tuh sebenarnya butuhnya kira-kira 10 gelas sebenarnya. Nah, ini contoh pembagiannya bisa kita tetap kejar saat puasa. Contohnya buka puasanya kita minum 3 gelas, makan malamnya 4 gelas, sahurnya 3 gelas gitu. Kalau saya misalnya kemarin puasa itu pas sahur itu minumnya sampai 4 gelas. Karena pas makan malam sama buka puasa itu juga minumnya nggak sanggup banyak-banyak. Apalagi harus makan tambahan pas malam hari kan. Jadi kan harus 2 kali makan besar. Jadi itu yang harus kita ikhtiar harus optimal banget sih kalau kita memang memutuskan untuk berpuasa. Next. Kalau kita menyusui malah lebih banyak lagi 12 gelas air. Jadi ini contohnya 3, 6, 3 ya. Jadi nanti teman-teman boleh pindahin aja airnya
sesuai dengan teman-teman nyamannya seperti apa saat hamil dan menyusui. Tapi ini catatannya, kalau kita perempuan yang belum hamil menyusui 8 gelas masih oke. Kalau sudah hamil 10 gelas, kalau menyusui bisa sampai 12 gelas. Next lagi. Oke, terakhir teman-teman pertahankan ya aktivitasnya ya kan tadi supaya kita tetap bugar, tetap segar ya. Dan juga kalaupun teman-teman mau milih olahraga, ini baik yang mau hamil menyusui gitu ya, itu kita bisa pindahkan waktunya, entah itu pas sahur atau saat menjelang buka puasa sehingga habis olahraga bisa langsung minum atau makan gitu ya. Kemudian juga atau saat setelah buka puasa gitu ya. Itu kalau untuk olahraga yang berat. Kalau ibu hamil dan ibu hamil ya terutama sekali lagi harus disesuaikan ya jenis olahraganya memang tidak bisa yang berat gitu. Nah, yang terakhir adalah jadwal tidurnya. Harus dijaga tidurnya, tetap berkualitas tidurnya itu saat melatoninnya tinggi kira-kira malam sampai jam 2 pagi semua gadget dimatiin, notifikasi kalau ada notifikasi WhatsApp berarti handphonenya harus dibalik karena cahaya sedikit aja bisa mengganggu kualitas tidur kita. Kita pengennya pas sahur bugar, pas puasa bugar, makanya tidurnya tuh harus lebih berkualitas. Nah, ini contohnya kalau misalnya mau pilih waktu olahraga bisa sebelum buka puasa tapi intensitasnya nggak bisa berat-berat banget ya. Yang ringan-ringan aja. Misalnya milihnya pas sahur, nah itu ringan-ringan aja tuh. Tapi kalau misalnya udah setelah buka, nah itu bisa yang lebih berat. Next lagi. Ini slide terakhir, insya Allah. Kalau misalnya untuk tidur juga tadi kita pilih tidurnya saat hormon melatoninnya yang tinggi ya supaya tidurnya tuh berkualitas. Makanya nanti puasa Ramadan lebih segar dan bugar. Oke, baik. Itu pemaparan materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih Mbak Ilmi ya ini yang sudah share screen ya. Terima kasih sudah membantu. Semoga bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Dr. Davrina. Masya Allah banget ya tadi pemaparannya itu lengkap banget gitu dari mulai pertama apa, terus gimana dan kenapa kalau seandainya ibu hamil itu berpuasa dan tadi juga dijelaskan secara biologisnya ya, maksudnya secara fisiologinya tuh kayak gimana nanti makanan yang masuk dan sampai berakhirnya seperti apa gitu. Luar biasa sekali, Masya Allah. Dan saya pribadi ya juga pas lagi nyimak materinya juga kayak banyak banget oh gitu oh ternyata begini dan ternyata begini gitu dan banyak banget informasi baru yang kita dapatkan di sharing hari ini dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan pasti mungkin teman-teman juga banyak yang sudah ingin bertanya nih. Monggo silakan teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand. Kalau seandainya teman-teman belum bisa open mic, silakan boleh di chat di kolom komentar ya. Nah, di sini sekarang ada Teh Haifa Nabila. Boleh silakan Teh, boleh bertanya di open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas pemaparannya. Sangat menjelaskan gitu ya, banyak pengetahuan baru juga. Ingin bertanya, jadi misalnya ketika kita diperbolehkan dokter gitu untuk berpuasa gitu ya ketika hamil, lalu kita memilih untuk hamil gitu. Lalu misalkan apakah ada tanda-tanda kita misalkan sebaiknya berbuka, misalkan hari ini makannya kurang atau kegiatannya banyak gitu yang menyebabkan kita sebaiknya berbuka gitu. Apakah ada tanda-tanda di ibu hamil yang perlu dicermati gitu, yang bisa menjadi oh ini harusnya buka gitu, puasanya nanti lagi kayak gitu. Terima kasih. Oke. Dokter Davrina, apakah pertanyaannya jelas? Bisa jawab? Monggo silakan. Iya, ini bagus sekali pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kita yang ini penting ya. Jadi tanda-tanda kapan sih sebenarnya kita tadi kan keringanan ya. Jadi kita bisa ambil bisa enggak. Terus misalnya oke deh, Pak Dokternya boleh puasa. Dua sih ya. Yang pertama adalah tiga. Yang pertama adalah misalnya keluhan. Jadi kalau misalnya kalau lapar ya biasa ya. Kalau kita puasa kan pasti lapar. Tapi kalau ada keluhan misalnya mual atau misalnya nyeri kepala yang tadinya
kok malah muncul ada nyeri kepala, terus ada mual, apalagi ada muntah, itu kita bisa berbuka gitu ya. Itu mungkin jadi jadi tanda kita harus berbuka karena itu harusnya nggak ada. Kita kan pengennya kondisi tubuh kita tuh puasa tapi senatural mungkin lah kira-kira gitu ya. Jadi kalau lapar itu alamiah itu nggak apa-apa, tapi kalau misalnya udah ada mualnya, udah ada apalagi muntah, terus ada nyeri kepala gitu ya, terus kok sekarang jadi malah ngantuk banget ya, malah lemes banget, keliengan, itu tanda-tanda tuh berarti jangan-jangan kayaknya ini aku harus ngambil keringanan. Kemudian yang kedua adalah dari segi kita juga lihat makanannya. Jadi itu juga jadi misalnya saya saat lagi hamil ini, kalau misalnya saya tadi malamnya kerja sampai malam gitu ya, harusnya sih enggak ya, harusnya misalnya nggak boleh sih sebenarnya ibu hamil tidur malam, terus pas sahurnya ke-skip gitu ya. Nah itu hati-hati sekali kalau kita tetap memutuskan untuk puasa. Kalau dulu saya misalnya sahurnya ke-skip, ya udah deh nggak apa, lanjutin aja puasa. Tapi kalau ibu hamil, lagi hamil atau menyusui ke-skip, itu kebayang nggak sih harus makan 4 porsi semuanya malam? Itu kan saya aja ya, ini kan misalnya kayak kemarin itu harus maksain makan malam 2 kali ya trimester 1. Makan malamnya tuh 2 kali loh teman-teman. Teman-teman bayang nggak dari jam 6 malam sampai jam nanti kan aku biasanya kayak tidur sekitar mungkin jam 10, udahlah buka puasa, makan malam lagi. Nah, coba bayangin, nah ini misalnya ke-skip sahur, berarti kan aku harus pindahin semuanya ke malam hari. Nah itu juga jadi pertimbangan kalau kita nggak sempat sahur. Kalau kita biasa-biasa aja mungkin kita bisa terusin, tapi kalau lagi hamil itu hati-hati banget, harus jadi pertimbangan. Terakhir adalah kalau teman-teman dapat kesempatan untuk kontrol di tengah-tengah puasa Ramadan, itu bagus banget sehingga bisa dicek, oh kira-kira sejauh ini puasaku tuh udah bener nggak sih, dengan cara lihat terutama berat badan, perkembangan dari anak ya. Jadi nanti dilihat dari misalnya kayak lingkar kepala, lingkar perutnya, itu kan yang menandakan, itu kan untuk pengukuran taksiran berat janin ya. Nah itu yang kita lihat, oh ternyata di dokternya bilang, oh ya ini bagus kok Bu, oh berarti aku udah oke nih puasanya. Kira-kira seperti itu. Bagus sekali pertanyaannya, semoga menjawab ya. Oke, baik, terima kasih Dokter Davrina atas penjelasannya. Teh Haifa, apakah sudah jelas atau masih ada yang ditanyakan lagi? Ingin nanya lagi tambahan. Ini Dok, misalkan saya tuh baru tahu misalkan ya makannya tuh strict misalkan harus 3 kali gitu, atau tambahan jadi 4 gitu. Nah kalau misalkan 2 kali gitu ya, misalkan malamnya cuma cemilan kayak gitu. Tapi teh pas menjalankan puasanya teh kayak biasa aja gitu, nggak lapar, nggak ada keluhan. Kayak gitu kira-kira apakah bisa dibilang aman atau gimana gitu? Karena kemarin tuh belum tahu ya, jadi ketika makannya segitu dan tidak merasa apa-apa teh kayak ya udah lanjut aja gitu. Terima kasih, Dok. Dokter, maaf, mic-nya masih dimatiin. Oh iya, maaf. Oke. Jadi gimana nih kalau misalnya kita ngerasa kayaknya biasa-biasa aja, nggak ada perubahannya gitu ya. Maksudnya nggak apa-apa kok rasanya, tapi sekali lagi sebenarnya ketika kita makannya kurang, itu tuh sebenarnya yang kena duluan itu janin kita, bukan kita. Jadi tubuh kita itu tidak pernah mengorbankan kita duluan dibandingkan janin. Yang selalu dipertahanin tuh ibunya dulu. Sebenarnya ini sama pertimbangannya kalau kita hamil saat usia muda. Usia remaja. Karena usia remaja itu kan masa pertumbuhan. Jadi kalau ada zat gizi masuk, rebutan antara ibunya sama anaknya. Lebih rebutan lagi karena ibunya juga lagi masa pertumbuhan. Tapi selalu yang akan menang ibunya dibandingkan anaknya. Makanya ibunya nggak akan berasa, tapi anaknya yang akan kena dampaknya gitu. Jadi kalau nggak apa kalau kita baru tahu sekarang gitu ya, berarti kita kejar nih buat besok-besoknya. Itu sebenarnya harusnya ukuran makan besar itu harusnya tetap 3 kali gitu. Nah, cuman kadang-kadang juga gini, makan besar itu kan bisa variasi ya, mungkin misalnya kayak nggak harus nasi, misalnya mau spaghetti, bahkan kalau teman-teman nyampurin beberapa ya, misalnya aku ada kentang rebus nih misalnya, lagi enak banget kentang rebus, terus habis itu nanti pakai saus spaghetti gitu ya, misalnya lauknya gitu ya, ada daging-dagingnya, terus nanti sayurannya terpisah gitu, jadi ntar kalau dihitung itu juga mungkin jumlah kalorinya tuh sama kayak kita makan besar, cuman emang kita pisah-pisahin gitu. Jadi hitungan kalori dalam seharinya sebenarnya ujung-ujungnya akan sama seperti 1 kali tambahan makan besar gitu. Jadi itu mungkin perlu kita kejar ya. Emang harus kita benar-benar push sih sebenarnya gitu. Nah, tapi sekali lagi kalau memang bisa
ada kesempatan untuk kontrol ke dokter, bisa kita kontrol ke dokter. Karena sebenarnya ada variabel yang nggak bisa kita ukur, yaitu kita kan punya cadangan lemak tuh, terus punya cadangan vitamin-vitamin tuh di tubuh kita. Nah itu yang kita sebenarnya nggak bisa ukur, kira-kira cukup nggak sih? Makanya karena kita nggak bisa ukur, berarti makanan harus kita kejar. Tapi siapa tahu misalnya mungkin ada 1-2 hari yang makannya lagi agak kurang, tapi kita punya cadangan di dalam tubuh kita. Dan itulah juga pentingnya suplemen kehamilan jangan sampai skip. Karena itu untuk vitamin dan mineral itu sangat-sangat ngebantu ya. Vitamin mineral ya, di luar energi. Kalau energi dia nggak ngebantu, tapi kalau kebutuhan vitamin mineral itu bisa membantu mencukupi kebutuhan ibu hamil gitu. Semoga menjawab. Bagus sekali pertanyaannya. Oke, siap. Terima kasih lagi Dr. Davina. Langsung ke pertanyaan selanjutnya nih dok, ada dari Mbak Erma Mas Ayu. Assalamualaikum dok, saya izin bertanya, mengapa ya dok sehabis sahur selang 60-90 menit buang air kecil bisa sampai 3-5 kali? Terima kasih. Mangga dok, silakan. Habis sahur ya? Iya betul. Iya, bisa banget. Apalagi kalau kita minumnya banyak ya. Biasanya kan kalau kita sahur minum air putihnya kayaknya lebih banyak ya dibandingin saat buka ya. Kalau buka puasa mungkin udah kenyang duluan karena udah balas dendam mungkin ya. Makanya itulah sebenarnya kita harus tahan-tahan ya. Itu juga namanya godaan karena kita ya puasa kan kita harapannya juga sehat ya. Puasanya menyehatkan. Jadi saya juga gitu ya berasa misalnya kalau sahur kan minumnya tuh minimal 3 gelas bahkan bisa 4 gelas. Jadi pasti sih nanti kayak misalnya habis sholat subuh nanti kebangun lagi gitu ya, dibangun lagi ntar buang air kecil lagi gitu ya. Jadi apalagi nanti pas misalnya jam 10 pagi udah buang air kecil lagi gitu. Jadi nggak apa-apa sih itu memang kompensasi. Memang kalau minum air apalagi misalnya kayak kita sekali minum 1 liter. Nah, itu sebenarnya aman ya. Sebenarnya sih aman-aman aja gitu ya, aman. Tapi memang kompensasinya adalah kita tuh jadi lebih sering buang air kecil karena kan ada daya tampung dari kandung kemih kita. Gitu. Jadi itu nanti yang bikin kita buang air kecil. Tapi sebenarnya secara tubuh sih aman-aman aja. Biasanya dampaknya karena itu karena kita banyak minum air putih dan biasanya memang kalau pagi hari kan memang kita suka buang air kecil ya. Gitu ya. Karena pas sepanjang malamnya kita nggak buang air kecil gitu. Jadi itu juga bisa jadi salah satu penyebab. Oke, jadi tergantung dari berapa jumlah mineral yang diminum pada saat sahur. Jadi akhirnya mixinya juga sesuai dengan yang tadi di sahur gitu ya. Oke, lanjut dari pertanyaan dari Mbak Susi, Dr. Davina, kalau sudah terlanjur fase menyusui nih, apakah bisa dikejar asupan vitamin dan lain-lainnya yang kemungkinan kurang? Bisa banget nih, bagus banget pertanyaannya. Jadi kalau udah di menyusui bisa dikejar nggak bisa. Nah sebenarnya ibu menyusui itu juga disaranin loh melanjutkan minum suplemen yang kita minum saat hamil. Jadi itu dilanjutin aja. Sebenarnya kalau dibandingin sama susu kehamilan, susu laktasi, sebenarnya lebih krusial suplemen sih. Nah, juga ada concern sih kalau susu itu kadang-kadang gini ya, 1 hari itu kita kan mahal ya susu kehamilan, susu menyusui itu. Jadi kadang-kadang kita tuh ngirit-ngirit. Saya juga dulu ngerasa gitu. Ini sayang ini sekarang 2 sendok aja, nanti besoknya 3 sendok. Jadi dalam sehari itu jumlah miligram misalnya vitamin apanya gitu ya, zat besinya aja. Mungkin sehari 30, tapi besoknya aku mau ngirit-ngirit jadinya berapa, jadi berkurang. Jadi suplemen itu malah yang lebih direkomendasikan gitu, yang harus kita lebih push, dan itu disarankan untuk dilanjutkan saat kita menyusui gitu. Nah kalau untuk makannya, biasanya sih saya yakin kalau pas hamil tuh makannya jadi bagus-bagus ya. Jadi maksudnya benar-benar ngejaga karena untuk anaknya tiba-tiba jadi ada salmon lah, omega 3 segala macam. Nah itu juga dilanjutkan saat menyusui karena salah satunya memang lemak ya. Contohnya omega 3 itu yang apa yang dimakan ibu itu ternyata tergambarkan di ASI-nya gitu. Jadi memang ngaruh apa yang dimakan sama di ASI-nya. Tapi yang baru terbukti ilmiah itu baru yang omega 3 dan juga vitamin C. Itu yang sama. Jadi ada hubungan antara apa yang ibu makan dengan apa yang dikeluarkan di ASI-nya gitu. Yap, oke baik, terima kasih. Berarti dok kalau seandainya kan tadi kan ngebus ya pakai vitamin gitu. Kalau seandainya kita mau ngebus vitaminnya hanya dengan makan buah-buahan itu, apakah gimana tuh? Apa lebih baik vitamin? Sebenarnya sih bisa aja pakai buah-buahan, tapi kita coba hitung. Kita lihat AKG gitu ya, terus kita hitung deh kita setiap hari nggak sih makan buah, makan sayur gitu ya. Sebenarnya sih misalnya ya kan memang kan suplemen itu kan
ya nggak murah juga ya gitu ya. Tapi kalau kita dengan misalnya berarti kan gini, kalau kita biasanya sehari itu harus makannya sayurnya sepertiga piring, 3 kali ya, sepertiga piring loh sayurnya 3 kali, berarti kita harus tambahkan lagi itu misalnya kayak salad buah gitu ya. Jadi cemilannya tuh benar-benar cemilan yang bisa kita andalkan untuk sumber vitamin dan mineral yang tercover dari suplemen suplemen yang kita konsumsi saat menyusui. Kalau kehamilan sih udah pasti sih, pasti akan harus konsumsi suplemen yang wajib nih itu. Tapi kalau menyusui ini ya mungkin karena ada pertimbangan biasanya karena harga juga sih ya, kan lumayan ya. Harganya lumayan dan itu nggak di-cover sama puskesmas. Karena kan puskesmas itu kan hanya meng-cover sampai kehamilan aja. Tapi kan kalau misalnya udah menyusui itu kalau nggak salah hanya 1 bulan pasca kelahiran. Kadang-kadang ada yang distokin sampai 1 bulan, tapi terus terusnya kan enggak. Jadi bisa kalau asalkan snacknya kita tuh benar-benar snack sehat, yaitu dari sayuran, buah-buahan, ya yogurt yang sehat-sehat. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih dokter. Langsung pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nindya Khairunisa yang katanya mau langsung bertanya. Mangga Mbak Nindya Khairunisa. Ya baik, terima kasih Panitia. Izin bertanya dok, sebelumnya terima kasih banyak atas materinya yang sangat informatif sekali. Saya izin bertanya dok mengenai kondisi gimana kita sebelumnya itu memiliki riwayat hipotensi dok. Nah kemudian setelah berpuasa hipotensinya ini malah semakin menjadi gitu dok, malah kitanya semakin lemas, kemudian juga semakin pusing dan sebagainya. Tapi biasanya nutrisi yang kita konsumsi saat tidak puasa dan ketika puasa itu sama dok. Nah bagaimana ya dok jika seperti itu? Apakah perlu ditambah untuk porsi nutrisinya atau seperti apa ya dok? Terima kasih banyak dok. Oke, ini kondisi hamil atau lagi hamil ceritanya ya? Atau enggak? Enggak dok. Oke. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya ini menarik sekali nih. Jadi kalau kita ada tekanan darah yang rendah gitu ya, itu sebaiknya harus seperti apa? Tapi tadi ini ya, kalau lagi hamil ternyata makin rendah, bukan ya? Bukan dok, ini bukan individu yang hamil dok. Oh, jadi memang tekanan darah rendah ya, terus nanti saat puasa malah tambah lemes, kira-kira seperti itu ya? Betul dok, padahal porsinya itu sama seperti tidak puasa dok gitu dok. Oke, iya, baik. Nah, ini menarik sekali nih pertanyaannya. Jadi kalau untuk tekanan darah rendah, biasanya sih memang faktornya dari makanan ya, entah itu misalnya dari biasanya misalnya jumlah makannya yang kurang, karena kadang-kadang gini, sebenarnya yang kita makan itu aslinya kurang, bisa juga gitu sih. Jadi misalnya saya juga misalnya pernah kan dulu kondisi gizinya kurang, setelah dihitung-hitung status gizinya kurang. Ternyata penyebabnya adalah memang pas dihitung benar-benar hitung kalori intake-nya, itu tuh masih kurang 1 porsi makan besar dari yang seharusnya. Jadi kadang-kadang kita tuh makan karena mau, bukan karena butuh, sekenyangnya, selapernya gitu. Nah ternyata memang itu belum mengejar kebutuhan energi kita. Nah lebih berasa pas puasa, mungkin kalau pas lagi nggak puasa kita nggak berasa. Kenapa? Karena di tengah-tengah siang hari, kalau lapar kita tuh bisa isi cemilan gitu kan. Tapi kalau misalnya, jadi mungkin makan besarnya sama nih, misalnya 3 kali sehari, tapi cemilannya itu yang memang beda. Kalau pas nggak puasa kan ada tuh selingan-selingannya. Tapi kalau lagi puasa kan nggak ada nih, selingannya hilang nih. Jadi hitungan kalorinya malah sebenarnya agak lebih rendah dibandingkan waktu kita lagi nggak puasa. Nah sebenarnya ini bagus sih, karena ini puasa itu juga bikin kita menyadari kondisi tubuh kita yang sebenarnya. Jadi memang, jangan-jangan memang aku secara total kurang. Jadi kita bisa benar-benar hitung kebutuhan kalori. Sekarang itu kalau aku lihat di internet juga banyak ya, misalnya kayak nanti takutnya butuh website lagi. Tapi misalnya ada kayak apa secret gitu ya, nanti bisa lihat, oh ini kalau nasi segini sekian kalori, ini segini sekian kalori. Nah itu totalnya berapa? Terus teman-teman bandingin sama kebutuhan kalori. Nggak apa sih, maksudnya kita nggak perlu takut ribet. Kenapa? Karena itu teman-teman sebenarnya cukup hitung 1 kali aja. Paling nggak 1 hari teman-teman makan biasa, terus teman-teman coba hitung aja sekali aja gitu ya, sehari gitu ya. Teman-teman hitung, terus teman-teman bandingin sama kebutuhan kalorinya. Kebutuhan kalori itu cuma butuh data berat badan teman-teman, tinggi badan, dan juga usia. Sama aktivitasnya levelnya seberapa. Ngukur aktivitasnya juga bisa pakai perkiraan. Teman-teman kira-kira tuh, ya ini untuk kasarannya ya, kira-kira tuh aku aktivitasnya yang rendah apa yang sedang. Nah itu untuk kebutuhan kalori pernah tuh dibahas di Lab Pintar, jadi nanti bisa dicari di sana.
ada untuk perhitungannya. Nah, itu kita cek, oh ternyata aku butuhnya sekian kalori. Nah, kalau misalnya, aduh, belum sempet dok gitu ya hitung kebutuhan kalori, di angka kecukupan gizi ada, jadi nanti bisa dicek di sana umur 19 sampai 29 tahun berapa kalori. Nah, yang penting yang paling penting bukan cuma kita tahu kebutuhannya, tapi ngitung jumlah makanannya gitu. Jadi makanannya tuh bener-bener nggak sih sekian kalori yang kita makan. Pas puasa memang lebih berasa karena tadi cemilan-cemilannya tuh hilang gitu. Jadi itu mungkin bisa jadi catatan sih. Memang kalau tekanan darah rendah tuh memang sarannya sih paling utama sih makannya harus lebih di nggak boleh terlambat ya, misalnya per 2 jam tuh harus ada isi apa, nggak boleh kosong perutnya misalnya gitu ya tapi sekali lagi pilihannya. Terima kasih banyak, Dok. Sama-sama, semoga menjawab ya. Oke, baik. Terima kasih dokter dan Mbak Nindya yang sudah bertanya. Nah, selanjutnya nih ada dari Mbak Nura. Assalamualaikum dokter, usia kandungan saya ini 7 minggu. Berat badan saya 36 kg. Apakah berat badan saya yang rendah ini merupakan indikasi agar saya nggak mesti puasa saja? Terima kasih dokter. Oke, jadi kalau untuk pertama kan kita harus mengukur indeks massa tubuh tuh nggak bisa dari berat badan aja, tapi juga harus dari tinggi badan. Jadi nanti ini bagus juga nih, jadi kita ukur tapi yang sebelum kehamilan sebenarnya patokannya. Jadi kenaikan berat badan saat hamil itu patokannya sebenarnya itu indeks massa tubuh sebelum hamil. Kalau status gizinya memang sebelum hamilnya itu rendah, berarti berat badannya naiknya harus lebih banyak dari biasanya. Tapi biasanya untuk trimester 1 itu sama sekitar 1 sampai 2 kilo. Ini kan udah 7 minggu. Nanti kita bisa lihat aja dari sebelum hamil beratnya berapa, misalnya 36, terus kita bandingin sekarang itu sampai sebelum kita puasa udah naiknya berapa gitu ya. Kalau kita bagi terus kalau kita bagi sampai nanti akhir trimester 1, kenaikannya tuh kira-kira udah cukup ngejar atau enggak gitu. Jadi itu bisa menjadi patokan. Nah, tapi biasanya kalau trimester 1 itu kan ada tambahannya itu mual memuntahnya ya. Nah, ini apakah mual muntahnya itu memang sangat mengganggu gitu ya? Karena kan itu juga apa namanya susah juga ya apa kalau karena kan gini kalau misalnya kita ada mual muntah, biasanya yang paling sering disaranin dokter kan makannya sedikit-sedikit tapi sering. Nah, tapi kan kalau lagi puasa ini kan makannya kita nggak bisa sering-sering ya, karena kan langsung kebagi, makannya digeser semuanya dari buka puasa sampai sahur gitu ya. Jadi kita lihat lagi pertama indeks massa tubuh awal sebelum hamil, itu untuk cek sebenarnya kenaikan berat badannya harusnya berapa. Untuk trimester pertama biasanya sekitar 1 sampai 2 kilo. Nah, kira-kira kenaikan bulanannya tuh gramnya tuh kalau kita bagi-bagi itu sesuai nggak sih dengan nanti kita mau mencapai 1 sampai 2 kilo penambahan di akhir trimester 1. Terus habis itu yang ketiga adalah keluhan kesehatan lain apalagi lagi trimester 1 kalau ada mualnya apalagi muntah ya. Mual muntahnya gitu ya itu apakah misalnya dokternya dari dokternya ACC untuk berpuasa. Kalau saran saya pribadi ikutin dokter sih, ikutin dokternya. Karena sebenarnya dari usia 7 minggu pun bukan beratnya kita tapi beratnya janin tuh udah bisa kelihatan oh ini kok sebenarnya lebih rendah ya dibandingkan yang seharusnya. Misalnya waktu dulu saya hamil anak pertama dari awal udah kelihatan tuh oh ini beratnya lebih rendah dari seharusnya. Tapi alhamdulillah itu padahal kontrol di usia waktu 7 minggu gitu ya. Terus nanti dibandingin sama misalnya yang anak kedua alhamdulillah ini apa sesuai gitu ya, sesuai dengan usia kehamilannya gitu ya. Jadi lebih aman gitu ya untuk berpuasa gitu. Jadi itu yang apa harus kita jadikan pertimbangan ya terakhir keluhan-keluhan kesehatan dan juga memang asesmen dari dokter terutama terkait dari hasil USG janinnya. Oke, terima kasih dokter. Ini sebenarnya Mbak Nura ini direct message langsung nih ke saya. Tadi ada tambahan-tambahan tadi dari redaksi dari Mbak Nura. Mungkin Mbak Nura bisa open mic untuk bisa langsung berdiskusi langsung sama dokternya gimana? Jadi di sini dokter tadi Mbak Nura menambahkan sebelumnya Mbak Nura ini dia sebelum hamil berat badannya 39 sampai 40. Jadi memang berat badannya itu di bawah normal BMI. Nah, pas awal-awalnya juga dia mual tapi sekarang sudah mulai mendingan. Ada tanggapan lagi nggak dari dokter? Ini kan berarti beratnya turun ya.
Kalau Ya, saran betul. saya sih harus tanya ke bidan atau ke dokter yang pegang sih. Karena itu yang paling tahu kondisinya. Misalnya ada juga kan penyerta misalnya apakah ada anemia. Banyak sih sebenarnya pertimbangannya. Kalau tadi kan dari berat badan ya. Kemudian apakah ada dari anemianya, tekanan darahnya gitu. Jadi ikutin aja apa saran dari dokter penanggung jawab atau bidan penanggung jawab gitu. Apalagi karena ada penurunan berat badan ya, ada penurunan berat badan. Jadi memang ada tambahan concern. Itu sebaiknya ditanyakan ke dokter penanggung jawab dan bidan penanggung jawab. Tapi memang kan kalau di penelitian tadi trimester 1 lebih aman, tapi kan bisa jadi ada risiko-risiko lain gitu ya. Jadi itu yang harus dokter penanggung jawab atau bidan penanggung jawab yang benar-benar memastikan bahwa oke, ini aman untuk puasa, oke ini enggak gitu. Oke, terima kasih Dokter Davina. Mungkin untuk teman-teman Mom and Sister ada lagi kah yang ingin bertanya? Monggo silakan raise hand, kita masih ada waktu sampai jam 2:45 nih. Apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin kalau nggak ada, saya izin ya dokter ya, dari saya sendiri nih sebagai moderator. Iya, silakan Mbak Dia. Jadi ini kalau tadi kan sempat nih disinggung terkait kualitas tidur ya dokter ya. Apakah memang kualitas tidur ibu hamil saat bulan puasa ini itu sangat penting? Terus yang kedua adalah tadi kan juga sempat disinggung juga nih kalau seandainya kalau makannya setelah tarawih, nah, itu kan berarti makannya dan harus ada jarak pas mau tidurnya karena kan juga akan mempengaruhi. Nah itu tuh kira-kira jaraknya tuh berapa jam untuk bisa mendapatkan kualitas tidur yang baik? Oke, terima kasih Mbak Dia. Ini juga jadi reminder juga buat kita ya. Jadi pertama, tadi ibu hamil apakah perlu dapat kualitas tidur yang baik ya? Betul nggak yang pertama? Oke. Jadi sebenarnya nggak hamil pun juga butuh ya. Kenapa sih? Karena kualitas tidur kita itu pertama yang pasti paling berasa sih nanti pas bangun tidurnya itu kita kalau tidur berkualitas lebih segar. Pernah nggak mungkin rasanya tidurnya tidur ayam ya? Tidur tapi rasanya kok badan masih pegel-pegel ya, nggak fresh. Jadi itu sebenarnya tanda-tanda tuh kita harus memperbaiki kualitas tidur kita. Kemudian yang kedua, saat kita tidur dengan hormon melatonin yang tinggi, itu sebenarnya juga membantu kita untuk mereparasi sel-sel yang rusak. Kemudian juga dia ada mirip kayak anti radikal bebas ya, yang mau awet muda. Nah, itu sebenarnya walaupun nggak hamil pun, nggak menyusui pun juga tetap butuh tidur yang berkualitas. Nah, kalau untuk ibu hamil menyusui biasanya lebih berasa lagi kalau kualitas tidurnya lagi jelek itu lebih berasa ke tubuh. Kenapa sih? Karena sebenarnya pas lagi menyusui, lagi hamil itu kan banyak fungsi tubuhnya tuh berbeda ya, terkompromi karena ada perubahan hormon segala macam gitu. Jadi biasanya tuh jadi lebih lebih gampang pegel-pegel lah, lebih inilah badannya gitu ya. Jadi lebih lagi sebenarnya untuk kesehatan ibunya sendiri gitu ya, kebugaran ibunya sendiri itu lebih lebih harus kita kejar gitu ya, lebih harus kita kejar karena tadi lebih berasa kalau misalnya nggak bugar. Nah, kalau untuk jaraknya sendiri sebenarnya pahit-pahitnya tuh 1 jam, tapi idealnya sebenarnya 2-3 jam karena itu yang benar-benar kosong. Itu dari makan berat ya, sebenarnya dari makan berat. Tapi kalau misalnya kita makan malamnya pas sebelum tarawih gitu ya, terus habis itu nanti pas selesai tarawih kok masih agak lapar, kita boleh tambahkan tapi yang makanannya yang nggak berat. Jadi misalnya tadi kayak buah-buahan itu boleh tambahin kurma kayak gitu ya. Jadi lambungnya tuh nggak bekerja, lambung dan ususnya nggak bekerja dengan berat lagi gitu. Karena kan yang kita mau hindari adalah kalau jaraknya terlalu dekat, maka tubuh tuh masih pas kita tidur, tubuh tuh masih bekerja sehingga metabolismenya naik, suhu tubuhnya naik, dan itu yang akan berdampak pada kualitas tidur kita. Kira-kira seperti itu. Kalau seandainya dari jam biologis itu sendiri apa sih dok maksudnya? Jadi untuk jam biologis itu adalah sebenarnya jam tubuh kita ya, kira-kira gitu ya, ritme sirkadian kalau teman-teman pernah dengar. Jadi tubuh kita itu udah ada jam-jamnya kapan dia banyak ngeluarin hormon ini, kapan dia banyak ngeluarin zat ini gitu ya. Nah, salah satu yang ikut untuk jam biologis adalah dari hormon melatonin gitu. Dan itu biasanya yang paling sering ditekankan. Jadi berdasarkan oke,
Ini terakhir nih dokter dari saya. Maaf ya banyak nanya. Nah tadi kan disebut Silakan Mbak Dia. Ada 3 komponen kan ya, maksud di otak gitu tadi, mulai dari gula darah, terus oksigen atau Hb, terus kemudian ada cairan intravaskuler gitu. Dengan cairan ini kan tadi kan dengan cara minum gitu. Apakah untuk bisa menyeimbangkan cairan ini kita cukup hanya minum air mineral aja nih? Jadi kayak cukup kita minum air mineral yang tadi sudah dijelaskan mungkin 8 sampai 10 gelas gitu. Apakah itu sudah cukup memenuhi untuk kerja otak ini? Oke, cukup sih, sebenarnya cukup gitu. Teman yang kalau kebutuhan cairan itu yang susah adalah kadang-kadang air putihnya itu kita ganti dengan minuman manis misalnya. Ya, jadi cairannya mungkin nggak, kalau kita minuman manis kan mungkin deh kita bandingin deh, kalau kita minum air putih sama kalau kita minum minuman manis itu kita lebih banyak, airnya tuh lebih banyak mana sih yang kita bisa habisin. Biasanya kan air putih lebih banyak. Kalau minuman manis biasanya tuh kita udah kenyang duluan juga gitu karena gulanya juga masuk lagi jumlah cairan. Makanya sebisa mungkin untuk penyerta makan besar itu kita gunakannya air putih. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti juga juga jadi catatan misalnya cairannya pakai teh atau pakai kopi, itu malah ada zat kafeinnya. Nah, untuk kafein ini malah bikin kita buang air kecil. Gitu. Nah, itu malah ngurangin kan, udahlah kita masuk cairan malah. Jadi emang lebih aman minumnya air mineral ya, Dok ya, untuk bisa memenuhi. Betul, malah air mineral itu yang sangat disarankan. Oke. Siap. Mungkin teman-teman lagi ada yang bertanya. Oke, tunggu. Oh, dari Mbak MC ya, silakan. Izin bertanya Dok, kalau ini agak out topic sih, tapi agak penting. Kalau misalnya lagi haid sama lagi hamil, gimana caranya ngurangin rasa mual dan muntah gitu, dan rasa nyeri? Apakah ada tips and trick untuk nutrisi khusus atau harus gimana? Oke, kalau saat haid itu kita sebenarnya ini bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi memang relate banget sama perempuan. Kalau untuk haid itu kita bisa pilih untuk ngurangin nyeri ya, untuk ngurangin terutama untuk nyeri perutnya. Itu udah ada nih penelitiannya. Jadi ternyata memang makanan lebih sehat yang di karakter di cirinya adalah tinggi sayur, tinggi buah, tinggi serat ya. Makan makanan tinggi serat itu kan memang yang sayur sama buah ya, sayur sama buah atau misalnya nasi merah, roti gandum ya, itu ternyata memang intensitas nyerinya tuh jadi lebih rendah gitu dibandingkan yang kita makannya tuh nggak keatur. Jadi itu yang bisa kita usahakan. Kemudian juga tambahannya adalah dari aktivitasnya ya. Jadi misalnya kayak jam tidurnya ya, istirahatnya itu juga tetap harus dijaga gitu. Dan kalau misalnya memang untuk nyeri perutnya gitu ya, memang kalau ada yang nggak nyaman banget, kita bisa sih tambahkan sebenarnya obat yang kita beli di apotek ya, yang dijual bebas tapi, atau juga pakai kayak minyak penghangat ya di daerah perut gitu. Tapi kalau dari segi makanan sebenarnya itu dari makan makanan sehat sama. Sebenarnya juga sama kayak kalau kita mau makanan sehat tuh memang sebenarnya jadi kunci sih ya. Bahkan lebih favorable dibandingkan suplemen-suplemen multivitamin mineral gitu ya. Jadi yang selalu diunggulin tuh selalu yang memang pola makan sehat. Misalnya untuk anak yang ibunya hamil, pengen anaknya pinter, itu sebenarnya yang utamanya dulu makannya harus sehat. Terus juga untuk kekebalan tubuh utamanya dulu makanannya yang sehat, tinggi sayur, tinggi buah. Itu selalu jadi yang utama dibandingkan suplemen. Kira-kira seperti itu. Semoga menjawab Mbak Ilmi. Makasih Dok. Ya, ini ada lagi nih pertanyaan dokter dari Mbak Azila. Mbak Azila ini sepertinya masih single sih. Dok, jika seseorang masih single, ternyata seseorang bukan Mbak Azila, berat badan BMI-nya itu ada di rasio 18,5. Terus lingkar lengan atas di batas minimal juga, yaitu 23,5. Jadi ini di bawah semua nih dok. Apakah ada nasihat dokter untuk menjaga kesehatan dan kesuburan, mengingat kebiasaan makan dan minumnya ini sedikit sekali setiap harinya? Oke, ini sebenarnya sih kalau dari segi ini aman. Mungkin kalau tambahan catatannya untuk pengukuran, sebenarnya status gizi itu kan ada tambahannya ya. Kalau itu kan pengukuran untuk yang paling makronya gitu ya. Tapi kita bisa tambahkan juga mau pasti ini aman bener nggak sih? Kita bisa cek tuh beberapa parameter yang kita suka defisiensi tuh di Indonesia, misalnya zat besi,
Terus habis itu juga pengukuran ferritin ya dalam darah ya, terutama untuk perempuan ya, untuk muslimah. Kemudian juga vitamin D. Nah, 2 itu tuh biasanya yang sering disarankan untuk diukur. Zat besi itu memang lebih sering sih ditemuin defisiensinya, kekurangannya pada perempuan karena kita ada menstruasi. Nah, menstruasinya ini sebenarnya menjadi resiko. Nah, kemudian kalau untuk makannya sih kan berarti kan sebenarnya masih dalam batas normal nih, tapi yang penting tuh sebenarnya jangan telat sarapan, jangan skip ya. Sarapan jangan skip. Berarti sahurnya juga jangan skip. Sahur tuh nggak boleh skip ya. Terus habis itu juga dari makan siangnya, makan malamnya itu nggak boleh telat. Jadi ngikutin jadwal. Sebenarnya kalau ngikutin jadwal harusnya lambung kita itu makan pas lagi kosong. Jadi memang kita makannya tuh optimal gitu ya, bukan makan pas lagi kenyang. Kemudian juga kita kan juga pengennya nggak cuma dari berat badan, tinggi badan tadi kan, tapi juga dari kadar vitamin dan mineral dalam tubuh kita. Berarti memang dari segi juga isi makanannya juga harus berkualitas ya. Buah-buahannya diragamkan, sayur-sayurannya diragamkan, proteinnya juga diragamkan gitu. Jadi itu yang paling catatan-catatannya gitu ya. Terutama yang jangan skip makan dan jangan telat makan sih. Karena itu yang biasanya sering terjadi di kalangan muslimah produktif nih di Indonesia gitu. Iya, itu menjadi sebuah PR juga sih ya buat muslimah produktif. Jangan skip makan deh. Nih, ini ada dari Umu Askia. Dokter, kalau sedang menyusui, bagaimana supaya ASI tetap banyak dan nggak seret nih ketika puasa? Bayinya usianya 11 bulan nih, dokter. Oke, bayi usianya berapa? 11 bulan. 11 bulan? Iya. Oke. Jadi biar nggak seret gimana? Kita lihat yang di AKG tuh. Nah, itu ya, itu kalau dilihat ternyata sebenarnya dibandingin kehamilan trimester 2, trimester 3 dan ASI pas usia 0 sampai 6 bulan paling banyak tuh dibutuhin kebutuhan makanannya untuk ibu yang menyusui anak usia 6 sampai 12 bulan loh. Jadi minumnya tuh 12 gelas itu minimal tuh. Itu biar nggak seret. Nah, kita kan karena lo suka gini ya, ini udah banyak minum tapi kok masih seret sih, karena kadang-kadang kita tuh banyak minumnya ngukur pakai indeks rasa haus gitu ya. Kalau kita haus kita minum, padahal nggak gitu. Gitu. Jangan minum pas lagi haus. Justru pas lagi haus itu artinya kita tuh udah dehidrasi. Kalau kita haus baru minum artinya kita tuh udah dehidrasi. Sebisa mungkin memang minum itu karena butuh gitu ya, juga jangan nunggu sampai mau. Bahkan kadang-kadang gini, sebenarnya kalau udah dehidrasi itu kan, oh berarti kan kalau udah dehidrasi kan aku minumnya harus banyak, tapi kok kenapa sih kalau aku haus aku minum dikit itu dahaganya udah langsung hilang, bener nggak? Tiba-tiba minumnya udah hilang. Nah, kenapa sih? Karena sensor hausnya yang ada nih di kerongkongan kita itu dia sangat sensitif. Jadi kalau misalnya udah kena dikit, dia mah sebenarnya hausnya udah hilang gitu. Padahal kebutuhan cairannya itu belum terpenuhi gitu. Jadi kalau untuk menyusui balik ke tadi angka kecukupan gizi, berarti tadi makanannya tambahannya harus 1 porsi makan tambahan ya. Jadi 4 kali makan dalam sehari. Kemudian juga ada porsi makan tambahannya juga ya. Dan juga tadi kebutuhan minumnya itu harus terpenuhi, harusnya kira-kira tuh sekitar 12 gelas gitu. Jadi, semoga bisa membantu. Luar biasa sekali ya. Jadi intinya harus rajin minum di saat butuh. Dok, ini ada pertanyaan, mungkin sekaligus pertanyaan terakhir ya. Ini dari ada Mbak Lailatul Nurrohmah. Dokter, ketika masih gadis tapi badannya terasa pegel-pegel, mudah lelah dan persendiannya ini sering sakit. Nah, pas menikah nih dan hamil, kira-kira bahaya nggak ya, Dok? Nah, sebaiknya tuh makanan yang seperti apa nih yang dikonsumsi, Dok? Oke, ini bagus-bagus nih pertanyaannya. Jadi gimana nih kalau sering pegel-pegel, sering sakit? Sebenarnya sih biasanya itu karena kita kurang gerak sih ya. Kenapa sih karena kita kurang gerak? Karena kalau kita coba dibandingin sama kayak teman kita mungkin ada yang suka olahraga, itu dia kayaknya kalau ngangkat ini tuh kayaknya ringan-ringan aja gitu ya buat dia gitu ya. Kalau kita kok dikit aduh pegel gitu ya. Nah, itu karena memang kita kurang gerak. Kenapa sih? Karena kalau kita olahraga sebenarnya pembuluh darah kita itu distimulasi untuk muncul di otot kita. Nah, kalau otot kita nggak sering dipakai, pembuluh darah tuh pinter dia, kayak ngapain lah ini aku naruh pembuluh darah di otot, orang nggak dipakai juga masih
sama muslimah ini gitu ya, ngapain juga aku pakai ngapain juga aku tambahin di akhwat ini, mending aku kayak gini-gini aja gitu ya, kan dia nggak butuh-butuh banget gitu. Jadi untuk supaya si pembuluh darah itu merasa dibutuhkan, kita harus pancing dia datang ke otot dengan cara kita harus berolahraga. Nah, jadi memang dia hanya datang kalau di otot itu muncul rasa kekurangan oksigen. Kapan muncul rasa kekurangan oksigen ya? Tentu saja bukan pas kita nonton drama Korea. Karena pas kita nonton drama Korea kita nggak gerak kan, gitu kan? Kita kan diam. Nah itu nggak bakal tuh kepancing gitu si otot, nggak bakal terjadi kekurangan oksigen di otot yang menimbulkan pembuluh darah mau datang. Makanya yang disaranin sesuai nih dengan rekomendasi harus olahraga yang aerobik yang kita rutinin buat kebugaran. Itu 30 menit 5 hari dalam seminggu. Olahraganya itu adalah olahraga yang jenisnya kayak lari pagi, jogging gitu ya, senam aerobik yang banyak tuh di YouTube tuh. Saya juga sering ikutin gitu ya. Nah, itu yang bisa kita lakuin. Nah, itu nanti itu yang bisa bikin otot kita tuh merasakan kekurangan oksigen. Lakuin minimal pegel-pegel. Karena pegel-pegel itu muncul ketika kita gerak, terus otot itu ngerasa kekurangan gizinya, kekurangan gizi, otot tuh lebih gampang munculin namanya asam laktat tuh sebagai hasil dari pergerakan otot kita. Asam laktatnya itu harus segera dibawa menjauh dari otot supaya nggak menimbulkan pegel. Jadi sumber pegel itu dari asam laktat. Nah, kalau pembuluh darahnya bagus, asam laktatnya cepat dibawa, makanya nggak gampang pegel-pegel. Tapi kalau memang pembuluh darahnya sedikit, asam laktatnya keburu numpuk di otot, akhirnya muncul pegel-pegelnya. Nah, nanti kalau nanti nih udah menikah gitu, ini bagus nih, lanjutin nih. Kalau udah menikah nanti berbahaya nggak sih? Kalau saya boleh jujur sebenarnya kalau mau rubah gaya hidup sehat mendingan dari sebelum menikah sih. Karena kalau udah setelah menikah kan biasanya kita udah ada fokus lain ya. Entah itu nanti harus handle urusan rumah ya, ngatur-ngatur ini dan segala macam. Jadi harus udah dibiasain rutin gitu ya, harus biasa rutin. Apalagi nanti kalau udah menikah mungkin belum tentu tuh kita dapat suami yang suka olahraga ya enggak. Jadi siapa tahu kan enggak gitu kan. Jadi makanya siapa tahu tuh kita malah bawa tuh hidayah untuk suami tuh kita biar suami kita juga rajin olahraga gitu. Jadi itu mungkin jadi catatannya. Oke, baik, terima kasih jazakillah Dr. Dafrina, Masya Allah banget ya teman-teman. Jazakumullah khair teman-teman. Penjelasannya sangat detail dan teman-teman semoga yang tadi sudah bertanya mendapatkan jawaban dan teman-teman yang menyimak tadi juga bisa diambil pelajaran ya dan bisa dipraktikkan di kehidupan teman-teman sehari-hari. Jadi mungkin dari saya menyimpulkan ya dok ya, berarti tuh yang penting adalah yang harus kita tahu bahwa kita ini yang ibu-ibu hamil nih yang hidup tuh bukan cuma satu tapi ada dua. Jadi jangan merasa egois. Berarti bukan berarti kalau seandainya kita puasa nih pengen tetap puasa untuk biar istilahnya itu untuk mendapat pahala lebih gitu, tapi kita tidak memikirkan kalau ada janin dalam tubuh kita itu malah justru bisa membahayakan dan itu jadi jangan seperti itu gitu. Dan yang kedua adalah terkait gizi ya, kayak kesadaran kita terkait gizi gitu. Bahkan sampai pemerintah pun juga ada programnya ya namanya Kadarzi kalau nggak salah, keluarga sadar gizi gitu. Nah jadi itu penting banget dan juga menjadi salah satu faktor ini ya dok ya, menurunkan angka stunting juga nih buat anak-anak di Indonesia juga ini. Mungkin dari saya itu sebagai moderator dan dari Dr. Dafrina untuk menutup sharing ini, apakah ada pesan lagi closing statement dari dokter? Silakan. Iya, betul banget Mbak Dia. Tadi terima kasih untuk sudah menambahkan juga ya. Jadi itu juga jadi reminder untuk kita. Semoga kita dari materi ini itu bisa menjadi bekal untuk kita semua menjalani peran sebagai seorang istri dan ibu yang lebih optimal ya. Karena itu kan adalah amanah yang kita sih pengennya kita jalani dengan semaksimal mungkin ya. Gitu. Jadi semoga tadi saat hamil ya atau menyusui teman-teman nanti bahkan berpuasa jangan lupa makannya minumnya harus tetap sama dan selalu perhatikan kondisi diri kita dan janin kita sendiri gitu ya. Itu yang harus menjadi patokan apakah kita aman untuk berpuasa gitu. Semangat selalu menjalani ibadah-ibadah di bulan Ramadan, semoga senantiasa dimudahkan. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Nah, sebelum dokter Dafrina meninggalkan room meeting nih, yuk teman-teman kita mendokumentasikan kegiatan pada hari ini. Ayo silakan buka kameranya ya. Kita foto bersama. Berikan penampilan yang terbaik ya, senyum yang manis.
yang sangat-sangat bahagia pada siang hari ini yang sudah mendapatkan ilmu nih dari Dr. Katrina. Oke. Siap. Udah siap? Saya hitung dari 5 ya untuk membuka kameranya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya mulai untuk ini ya. Mulai untuk foto. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, yang slide 1, selanjutnya yang slide kedua. Oke, sebentar. Ini laptop saya nge-hang. Mungkin teman-teman bisa bantu teman-teman panitia untuk yang slide selanjutnya. Insya Allah, Teh. Ya, silakan. Boleh dibantu. 3, 2, 1. Sudah. Oke, terima kasih jazakillah Dr. Davrina atas sharingnya dan Terima kasih, terima kasih Mbak Dia. Saya juga izin sekalian live ya. Ya, terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Ya, demikianlah berakhirnya sharing diskusi kita ya terkait kesehatan wanita, terutama untuk ibu hamil dan ibu yang menyusui. Saya selaku moderator meminta maaf nih apabila ada kesalahan-kesalahan kata yang kiranya menyinggung atau membuat teman-teman merasa sakit, ya, sakit hati maksudnya. Saya mohon maaf dengan setulus-tulusnya dan semoga teman-teman semuanya yang mengikuti forum hari ini gitu ya mendapatkan keberkahan ilmu dan bisa Allah izinkan untuk bisa mempraktikkan apa yang sudah diberikan oleh Dr. Davrina. Saya Diah Ningtyas, saya pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kak Dia. Alhamdulillah, Masya Allah. Sekali ya agenda webinar kita hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Dia dan juga Dr. Davrina yang telah mengisi acara kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita tutup, saya ingatkan kembali untuk lomba-lomba yang tadi di awal saya umumkan mengenai metamorfosis meal plan dan juga teka-teki silang. Silahkan bisa cek Instagram kita dan juga bagi yang mengikuti hari ini, silahkan bisa membuat resumenya di IG Story dan tag mention @motivasistri sehingga kita bisa repost. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk yang tidak hadir juga. Baiklah, kita akan tutup acara kita hari ini dengan istighfar berkali-kali, penutup doa penutup majelis dan hamdalah. Alhamdulillah alamin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang salah-salah mohon dimaafkan, yang baik dari Allah kita bersyukur padanya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di webinar Motivasi Sri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman boleh nih mampir ke Instagramnya Motivasi Sri ya. Ini sudah ada nih di kolom komentar linknya. قم للعبادة تلقى السعادة